Sudah banyak yang tidak sabar. Makasih Bu Iwi, makasih Bu Ira atas undangannya, atas apresiasinya untuk menyampaikan, untuk kesempatan ya, menyampaikan ilmu self healing di sini. Self healing ini sebenarnya ilmu psikologi yang biasa kita pelajari, tapi saya coba untuk mensederhanakan Bu Iwi, mensederhanakan agar tidak hanya kita yang ngerti sebagai seorang psikolog gitu ya, tapi juga orang yang tidak belajar psikologi juga paham gitu. Dan ini juga bagi kita, bagi psikolog, kita mesti mampu untuk mensederhanakan teori, mensederhanakan konsep sehingga siapapun bisa memahami ini. Sehingga sebenarnya self healing ini sebelum kita mengobati orang lain gitu ya, kita psikolog sebelum kita mengobati orang lain, kita mesti ngerasain dulu bagaimana dampak dari teknik yang akan kita berikan ke orang lain. Nah, kita harus bisa melakukan self healing dulu gitu. Itu konteks sebagai seorang psikolog. Konteks sebagai seorang pribadi, kita perlu setiap hari meregulasi emosi kita karena seperti mandi, Bu Wiwi. Kalau mandinya, kamu sudah mandi belum? Sudah, kapan? 1 bulan yang lalu. Maka itu sebenarnya mandinya sudah kadaluarsa. Jadi setiap hari kita harus mandi, bahkan mandinya sehari 2 kali. Begitu juga dengan gosok gigi. Maka self healing juga harus dilakukan setiap hari. Artinya dalam konteks yang lebih kecil lagi, self healing ini adalah meregulasi emosi kita, menata hati kita, menata emosi kita. Kadang-kadang dalam satu hari kita punya masalah, misalkan kita bukan punya masalah ya, punya sesuatu situasi yang itu tidak mengenakan. Bangun pagi, di situ ada anak yang nakal, ada anak kecil nakalnya seperti apa, rewelnya seperti apa, atau ada istri atau suami kita yang tidak cocok di hati kita, cara ngomongnya dan sebagainya, ada mertua, ada dan sebagainya. Di situ kan pasti ada pergolakan emosi, gejolak emosi yang itu kita mesti rasakan. Setelah itu kita bekerja, setelah itu dan sebagainya. Maka kalau di pagi itu kita nggak bisa mengendalikan diri, kita nggak bisa meregulasi emosi, itu akan berdampak ke waktu-waktu setelahnya. 1 hari emosinya tidak enak, besoknya lagi tidak enak, 3 hari dan seterusnya sampai 1 minggu, bagaimana rasanya? Seperti orang nggak mandi 1 minggu, gimana rasanya? Jadi kita perlu mempelajari tentang diri kita sendiri, bagaimana meregulasi emosi kita sehingga kita bisa terbebas dari beban yang berat gitu. Tanpa kita sadari, biasanya kita juga nggak ngerti bahwa kita ini ternyata sudah punya beban yang cukup berat, sehingga ketika ngomong itu nggak enak, ketika ngomong jutek, ketika lihat orang terlalu curigaan, kita nggak ngerti bahwa ternyata bukan pemandangannya yang salah, tapi kacamata kita yang kotor gitu, sehingga setiap hari kita perlu bersihkan itu. Prolognya kira-kira begitu Ibu, self healing itu mempelajari tentang bagaimana caranya coping stress untuk diri kita sendiri, yang simple, yang sederhana, sehingga nanti kita tidak numpuk di kemudian hari. Kira-kira begitu. Next. Ya, ini identitas saya ya. Saya tinggalnya di Surabaya. Sekarang ini dinasnya aktif di Rumah Sakit Jiwa Menur, Prof Jatim, sebagai ASN. Saya juga di luar ada beberapa usaha gitu ya. Ada beberapa kantor juga. Anda bisa lihat di situ. Oke, next. Ya. Jadi pertanyaan pertama bagi kita nih, rekan-rekan yang melihat webinar ini, kenapa kita perlu menguasai self healing, kan gitu ya? Mengapa kita itu harus bisa meregulasi emosi kita? Gitu. Pernah nggak Anda itu melihat orang atau menjumpai seseorang yang dulunya itu nggak ada masalah, yang dulunya itu ramah, yang dulunya itu fine-fine aja, tapi ketika beberapa tahun nggak ketemu, orang ini berubah loh, mudah marah, jutek, terus nggak peduli sama orang lain, padahal dulu aslinya dia nggak begitu. Atau dulu kita nggak begini misalkan. Kalau misalkan ada yang ngerasa, dulu kita nggak begini, kita nggak mudah marah, kita nggak mudah pesimis, kita dulu ceria, kita dulu damai hatinya, setiap hari juga nggak ada perasaan yang tidak mengenakan, tapi sekarang kok rasanya kita nggak bisa menikmati hidup ya. Bekerja kok rasanya selalu tertekan ya. Kok kita mudah sekali membenci orang lain ya. Kok kita sekarang suka membicarakan kejelekan orang lain ya. Kok kita sekarang selalu punya negative thinking kepada orang lain maupun dunia ya, dan sebagainya. Ini nggak kayak aku yang dulu nih, gitu ya. Nah, berarti di situ ada hal-hal yang sudah terjadi dalam hidup kita, tapi kita mungkin nggak ngerasa bahwa kejadian itu merubah ya emosi kita, merubah pola-pola sikap kita, kebiasaan kita, gitu. Nah, yuk kita pelajari lagi apa yang berubah dari diri kita. Nah, kenapa kita perlu menguasai self healing? Ya,
Bayangkan jika kita nih mempunyai luka batin, sedangkan kita adalah, yang pertama adalah orang tua yang memiliki anak. Bagaimana ceritanya nanti anak bisa terdidik dengan baik kalau diri kita sendiri masih punya luka batin? Anak salah sedikit, kita rasanya kayak dia itu melakukan kesalahan yang besar, gitu ya. Kita nggak marah sama anaknya, tapi kita marah sama pasangan kita. Lalu ada anak kecil nggak ada yang nggak nakal ya. Anak kecil itu ya memang begitu. Itu bukan nakal, itu memang sunatullahnya memang begitu. Tapi ketika kita ngelihat dia nakal dan itu menjadikan alasan emosi kita untuk keluar, kita memukulnya, kita mencacinya, kita memakinya dan sebagainya. Padahal kita nggak marah sama anak itu sebenarnya, tapi marah pada objek yang lain. Mungkin pasangan kita, mungkin kerjaan, mungkin masa lalu yang belum selesai dan sebagainya. Bayangkan orang tua yang memiliki anak kalau tidak bisa menguasai self healing, apa yang terjadi, gitu ya, yang pertama. Yang kedua, karyawan perusahaan yang melayani customer, ya. Jika customer itu ke perusahaan, ke kantor, ke layanan publik, maka yang dilihat adalah front office-nya, orang yang ada di mukanya, kan gitu ya. Jadi pelayanan-pelayanan yang di luar itu mencerminkan dari perusahaan. Nah, masalahnya adalah ketika di frontliner-nya itu mempunyai luka batin. Orang-orang yang jutek, ya. Dia mungkin nggak ngerasa bahwa dirinya jutek, tapi ngerasa bahwa customer-nya yang salah, gitu. Tapi responnya berlebihan dan sebagainya. Maka ini juga akan merugikan ke perusahaan, ya. Sehingga karyawan perusahaan yang melayani customer ini perlu bisa meregulasi emosinya sehingga nanti bisa menampung, ya, keluhan-keluhan atau melayani customer dengan lebih baik. Yang ketiga adalah seorang guru mengajar murid. Nah, kalau guru ini adalah orang yang digugu dan ditiru, maka muridnya pasti meniru dan menggugu gurunya, gitu kan. Kalau gurunya ini mendidiknya nggak benar, dengan reaksinya nggak tepat, maka pendidikan nggak akan berjalan dengan baik, kan. Ya, yang keempat adalah seorang siswa yang sedang belajar. Luka batin, ya, gangguan emosi dan sebagainya, trauma yang belum sembuh, ini akan membuat kerja otak kita menjadi tidak maksimal, tidak optimal, karena akan energinya akan tergerus untuk energi yang luka itu tadi, sehingga kita menjadi nggak maksimal dalam belajar. Kalau kita bilang ada yang namanya underachiever, ya, jadi performanya itu tidak seperti yang seharusnya. Sebenarnya dia pintar, tapi dia nggak bisa fokus. Dia nggak bisa fokus pelajaran kalau diterangin sama gurunya ngelamun dan sebagainya. Nggak ada gairah untuk belajar dan sebagainya. Pesimis dan sebagainya. Nah, ini kenapa kita perlu untuk menguasai self healing. Ya, next. Pertanyaannya begini, Bu. Oke, aku ingin belajar self healing, tapi apakah aku ini punya luka batin atau enggak? Kalau nggak punya luka batin, kenapa aku harus belajar self healing, gitu kan? Nah, gini, setiap orang itu pasti pernah saya bilang, pernah memiliki luka batin. Karena luka batin ini bukan selalu membuat kita menjadi lebih jelek. Bahkan lebih sering, luka batin ini yang menguatkan kita saat ini. Gitu. Jadi luka-luka batin ini yang membuat kita kuat saat ini. Kenapa? Karena kita, yang pertama, luka batin itu sudah sembuh, sehingga ada proses perbaikan. Yang kedua, kita belajar dari peristiwa yang membuat luka batin, sehingga kita tidak mengulangi lagi, kan gitu toh. Ada reaksi-reaksi dari limbic system kita yang menandai bahwa oh ini bahaya, oh ini nggak bahaya, oh ini boleh, oh ini nggak boleh, gitu ya. Sehingga ketika kita terbentur, maka akan terbentuk, kan gitu, kata Tan Malaka begitu. Sehingga secara intuitif kita tahu, oh ini bahaya, ini enggak, ini bahaya, dan kehidupannya menjadi lebih baik, kan gitu ya. Jadi luka batin kita ini sebenarnya tidak selalu buruk. Tapi ada juga luka batin, Bu Wiwi, yang tidak sembuh. Tidak sembuh karena apa? Karena ada reaksi-reaksi dari diri kita yang tidak tepat. Mekanisme pertahanan diri kita yang tidak tepat. Jadi kita masih ngeyel dengan masa lalu dan kita tidak rela, tidak ikhlas, lalu menyalahkan orang itu, tidak mau memaafkan dan seterusnya, sehingga luka batin itu tetap menganga dan semakin lama semakin besar. Jadi tidak bisa terregulasi, tidak bisa terproses dengan benar di bagian-bagian otak tertentu. Jadi dia, kalau kita bilang namanya fiksasi, ya, dia macet di situ. Nah, ini yang membuat luka batin ini semakin lama semakin besar, karena dia akan menarik hal-hal yang sama. Nanti akan kita jelasin di snowball effect, ya, snowball effect, ya. Nah, gimana caranya kita mengenali luka batin, rekan-rekan semuanya? Caranya sebenarnya agak mudah, ya. Kalau kita lihat di sini ada gambarnya Jung, ya.
segala sesuatu yang membuat kita itu sensitif, membuat kita itu tersinggung, membuat kita itu sentimental tentang orang lain, maka itu sebenarnya bisa menjadi kunci, menjadi tanda apa ya kita bisa memahami di dalam diri kita yang sebenarnya mirip dengan hal itu. Misalkan nih, ya, saya ngelihat orang bawa anaknya, lalu anaknya itu nangis, lalu dicubit. Saya langsung marahnya luar biasa, kan gitu ya. Saya teringat dengan anak saya ternyata. Ya. Tapi kita nggak sadar, kenapa saya marah begitunya ya sama orang itu. Oh ternyata saya juga punya anak, yang itu saya nggak pingin dia terluka. Oh ternyata waktu dulu saya juga dicubit seperti itu sama orang tua saya, misalkan kayak gitu. Terus ada orang yang seorang konsultan gitu ya, ada kliennya yang curhat tentang hubungan dengan pasangannya, ya, misalkan dia curhat tentang suaminya gitu ya. Nah ternyata si konsultan ini bilang, oh kamu ceraiin aja suamiku kurang ajar, padahal belum menggali data banyak ya, dan hal-hal yang disampaikan itu nggak proporsional sebagai seorang konsultan. Kenapa? Ternyata dia juga punya masalah dengan laki-laki, ya, dengan pasangannya, dia udah cerai dan sebagainya. Nah, ketika kita terlalu sensitif terhadap objek di luar, baik itu manusia, ya, orang, ataupun situasi, maka itu sebenarnya bisa membimbing kita untuk mengerti hal-hal yang membuat kita juga terluka atau membuat perasaannya seperti itu, ya, di dalam diri kita. Yang itu kejadiannya di masa lalu, yang itu kejadiannya sebelum sekarang, ya. Apakah ada memori-memori dalam kita yang temanya sama dengan hal di luar yang kita lihat yang membuat kita sentimental? Nah, itu pertanyaannya kan. Ya biasanya orang yang patah hati itu Bu Wiwi sukanya lihat drama Korea yang patah hati juga, kan gitu toh. Dia menjiwai banget. Nah, ini adalah ketika kita tertarik pada suatu hal di luar, maka itu sebenarnya kunci atau itu adalah gambar atau itu adalah istilahnya clue tentang hal yang ada di dalam. Gitu. Ceritanya begitu. Jadi mengenal luka batin adalah apa yang buat kita terluka, sensitif dan sebagainya di luar, maka itu temanya sama dengan apa yang di dalam. Oke, next. Nah, contohnya begini deh. Ini ada seorang ibu nih ya, ada seorang ibu, ada seorang nenek dan ada seorang anak perempuan. Si ibunya ini ya punya luka batin dengan mamanya, ya. Kecilnya mungkin terlalu disiksa gitu ya, dicaci maki dan sebagainya, atau mungkin kurang dekat secara emosional, jadi kayak merasa nggak diperhatikan dan sebagainya, atau mamanya suka ngomel dulunya. Nah, dia benci, I hate my mother, saya benci sama ibu saya, tapi dalam norma-norma kita nggak boleh benci sama ibu kita, benar nggak ya? Sehingga kita repress, atau kita menunjukkan perlawanan, kita nggak boleh, sehingga kita repress gitu. Kita repress, kita tekan, dan hukumnya adalah energi yang negatif yang kita tekan ini nggak bisa hilang, tapi dia akan muncul, terproyeksi pada objek-objek yang lain yang kadang-kadang nggak relevan tapi mirip temanya, kita anggap mirip. Nah, ketika seorang ini tumbuh menjadi seorang ibu, ya dia udah menikah, udah punya anak, ketika anak perempuannya nakal, dalam tanda kutip, maka dia seolah-olah mudah sekali untuk I hate you, membenci anak ini. Sebenarnya ini proyeksi, ya, proyeksi energi negatifnya dari mamanya ke orang ini atau anak ini. Sehingga yuk kita kenali apa yang membuat saya sensitif ya. Apakah saya suka melawan atasan? Ya. Apakah ini ada hubungannya dengan otoritas kita waktu kecil? Siapa? Orang tua. Ataukah kita itu terlalu mengikuti kelompok? Apa ini hubungannya? Nah, ini perlu kita harus peka nih. Kenapa kok saya suka makan banyak misalkan? Nah, ini kita harus peka nih. Apa yang membuat itu terjadi? Oke, next. Nah, ini I hate myself juga ketika kita membenci diri kita sendiri kan rasanya nggak enak. Ya, kita repress, ya. Sehingga repress ini keluar ke anak gitu. Jadi orang yang masih membenci dirinya sendiri sebenarnya sulit untuk berlaku baik pada orang lain atau sulit untuk positive thinking pada orang lain. Ya, bisa dibalikkan kalau orang itu selalu menjelek-jelekkan orang lain, selalu berbuat jelek pada orang lain dan sebagainya, itu sebenarnya dia nggak suka sama dirinya sendiri. Sebenarnya masih ada masalah dengan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kasihan, gitu kan? Ya, jadi ini cara kita mengenali diri kita punya luka batin atau enggak. Kalau kita udah sering ngerasain orang nih, gunjingin orang, atau kita selalu negative thinking terus sama dunia, nah itu berarti
ada hal di dalam diri kita yang masih kita simpen, energinya negatif banget, yang butuh pelampiasan, yang cari objek, ya, kateksis istilahnya, objek keluar energinya itu, ya, itu macam-macam gitu loh. Dia selalu mencari itu, pasti begitu. Ya, oke, next. Nah, jadi kalau kita bilang, ya, semua itu ada awal mulanya. Jadi begini, ada pendekatan-pendekatan yang berpandangan bahwa masalah yang kamu alami itu, yang perilaku-perilakumu saat ini ya kita fokusnya pada saat ini kan gitu. Gak usah fokus pada masa lalu. Ngapain masa lalu dibahas-bahas? Kenapa masa kecil dibahas gitu kan? Masa kecil ya nggak ada hubungannya sama sekarang kayak gitu. Oke, ya memang ada pendekatan yang kita fokus sama saat ini dan kita yuk lihat masa depan gitu. Tapi gini, konsepnya begini, ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan untuk saat ini, dengan pendekatan saat ini, gitu ya, pendekatan waktu sekarang. Karena apa? Ada emosi-emosi yang harus dikempesin. Ada emosi-emosi dalam ingatan, ya saya bilang ingatan masa lalu yang mesti dikempesin. Emosinya mesti dinetralisir, emosinya mesti diproses. Dan tidak cuma itu, ada ingatan-ingatan masa lalu yang secara bawah sadar mesti dimaknai kembali. Contohnya, ya, orang tua kita mungkin dulu pernah mukul kita, pernah nyubit kita. Dulu kita bilang ayah dan ibu kita jahat, kan gitu ya. Kok tega sama saya? Tapi sekarang waktu kita jadi orang tua, wah ternyata kalau saya nggak dibegituin dulu tuh, ya, saya nggak mungkin jadi seperti sekarang, gitu. Tapi meskipun kita tahu seperti itu, ada hal-hal di dalam hati kita ini yang masih belum terima. Masih nggak tahu kenapa kok saya berjarak ya sama ibu saya, kok saya berjarak ya sama ayah saya. Padahal saya tahu bahwa apa yang dilakukan beliau itu dulu baik. Berarti ada memori-memori yang di situ masih belum ternetralisir. Pikiran sadar kita bilang, ya. Pikiran bawah sadar kita bilang, tidak. Jadi secara emosi ada ingatan-ingatan yang masih menempel emosinya di situ. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita mesti balik lagi ke situ, ke memorinya, untuk kita netralisir. Jadi yang saya maksud dengan kembali ke masa lalu itu bukan berarti kita bahas masa lalu lalu diuplak-uplak di situ, bukan. Tapi kepada memori-memorinya, memori-memori tentang masa lalu itu. Yang temanya sekarang, misalkan gini deh, kita temanya sekarang, misalkan saya perempuan ya, saya nggak suka sama laki-laki sehingga saya nggak nikah, gitu kan. Saya benci sekali sama laki-laki. Saya tahu bahwa saya harus menikah, tapi ada perasaan bahwa kalau nanti menikah takutnya begini dan sebagainya. Ada kebencian terhadap laki-laki yang saya nggak tahu kenapa kan gitu toh. Nah di situ berarti saya perlu membersihkan ingatan saya tentang laki-laki. Apa? Oh ternyata tentang ayah saya. Ya di situ kita maknai kembali tentang laki-laki. Ya. Dan di situ emosinya dibersihkan. Contohnya begini deh, gampangnya ya. Kita lihat di bola yang paling atas, ini adalah akar masalahnya. Jadi semakin lama bola ini menggelinding semakin besar, gitu kan. Saya kisahkan seperti itu tadi. Ada perempuan yang nggak nikah sampai usia 50 tahun, 45 tahun, yang dia tahu bahwa dirinya itu nggak ada masalah, tapi ketika dia mau menikah, ketika mendekati seorang laki-laki atau laki-laki mendekati dia tahu bahwa, oh ini menarik nih, ini ganteng nih, oh ini baik nih, ini alim dan sebagainya. Tapi di dalam hatinya itu nggak enak banget, rasanya nggak enak banget. Apalagi udah menjalin komitmen, rasanya gerah banget gitu, nggak enak banget. Ada perasaan nggak bisa dimengerti, ada curiga dan sebagainya. Dan ketika hubungan semakin dekat mau menikah, nggak tahu kenapa diri ini selalu mensabotase. Entah itu karena bertengkar, entah itu karena curiga laki-lakinya selingkuh dan sebagainya. Nah ternyata di akar masalahnya adalah seorang ini ya. Dulunya ayahnya bersikap kurang baik, ya, kasar, bentak-bentak, pukul dan sebagainya, ya. Lalu dia juga melihat ini karena dia di awal, ya, dia pernah terluka sama ayahnya. Kita reka-reka contohnya begini, usia 4 tahun dia dipukul sama ayahnya dan dia takut sama ayahnya. Ini akar masalahnya, oke? Di usia 5 tahun misalkan ya, kita rekaan aja, ya. Di usia 5 tahun, ada kejadian lagi. Papanya mukul mamanya. Ya, di awal dia udah punya rasa nggak enak, benci sama ayahnya. Dia ngelihat lagi mamanya dipukul. Yang tadinya kebenciannya adalah 4, dari 0 ke 4, 4 ini ke mamanya, dia ngelihat mamanya dipukul, menjadi 6. Gitu ya, dari 4 menjadi 6. Bola yang kecil ini menjadi bola yang agak besar. Ya. Dari bola yang agak besar ini, gelinding lagi ternyata dia menemukan peristiwa yang
temanya sama, ayahnya berselingkuh dan meninggalkan dia dengan mamanya sendirian. Nah, di saat itu juga mamanya selalu mencekoi dalam tanda kutip dirinya bahwa ayahnya itu kurang ajar, ayahnya itu bajingan dan sebagainya. Maka kamu nanti kalau tumbuh menjadi perempuan, kamu harus mandiri, kamu jangan percaya laki-laki, kamu harus bisa mencukupi dirimu sendiri, bahwa laki-laki itu nggak bisa dipercaya, meskipun awalnya baik, bisa juga di tengah jalan bisa selingkuh dan sebagainya. Nah, dari 6 menjadi 8. Oke. Jadi dari sini menggelinding ya, temanya sama, temanya tentang laki-laki, temanya tentang laki-laki di dalam keluarga. Lalu dari 8 ini, suatu ketika dia udah nggak enak sih sama laki-laki, dia cemas, dia mudah curiga dan sebagainya. Tapi sebagai seorang yang normal, dia juga membutuhkan intimacy. Ketika dia masuk ke fase-fase dewasa, maka di situ ada fase-fase intim, di mana dia membutuhkan laki-laki juga gitu. Dan ketika dia menemukan laki-laki ada yang suka sama dia, lalu menjalin hubungan gitu ya, pacaran misalkan seperti itu, ternyata si pacarnya ini mengkhianati dirinya. Kebencian terhadap laki-laki di dalam konteks keluarga sudah 8, ini nyambung lagi di dalam konteks relationship yang itu juga nanti harapannya adalah menjadi seorang suami di dalam keluarga. Jadi 8 menjadi berapa? Misalkan kita 9 gitu. Wah, semakin benci tuh, semakin benci. Ya, semakin benci. Dan dia udah nggak apa-apa lah. Ini harus move on gitu. Dia menjalin hubungan lagi sama laki-laki yang baik dan sebagainya. Waktu tunangan ternyata laki-laki yang dianggapnya baik itu ternyata sama, selingkuh juga. Wah, akhirnya disinilah yang menjadikan dia mengalami gejala-gejala. Misalkan, kalau lihat laki-laki itu benar-benar nggak suka, benci banget gitu. Kalau dia membayangkan pernikahan, cemasnya minta ampun dan sebagainya. Dia nggak bisa tidur, depresi dan sebagainya. Misalkan ini ya. Jadi kalau kita sebagai orang awam atau mungkin kita sebagai konsultan gitu ya, kita lihat, oh dia nggak bisa tidur, oh dia depresi karena ditinggal tunangannya, gitu kan, ditinggal tunangannya. Nah, kalau kita memahami tentang terjadi rentetan peristiwa-peristiwa ini, ternyata nggak cuma di sini nih, nggak cuma di bola yang besar ini aja nih, tapi ternyata juga ada di bola yang kecil-kecil ini, ya rentetannya panjang. Karena nggak semua orang yang ditinggal tunangannya itu menjadi gangguan, gejala muncul gitu loh, ya. Nggak semuanya, tapi kenapa ini kok berarti banget? Berarti di sini ada tema-tema yang sama, ya, tema-tema yang sama yang terjadi dalam hidupnya. Kemungkinan begitu. Tapi ada juga yang memang secara biologis ya, neurologis memang lemah. Ada juga yang seperti itu. Tapi kita juga perlu melihat ada kemungkinan kisah-kisah yang beruntun seperti ini. Jadi kalau kita memahami manusia, memang kita nggak bisa memahami hanya secara trauma-trauma masa lalu atau kejadian-kejadian di masa lalu aja, tapi kita juga harus melihat kerentanan itu. Kerentanan itu secara biologis ada nggak gitu. Jadi begitu, Ibu Wiwi. Bisa dilanjutkan? Next. Oke. Jadi apa yang mesti kita lakukan ketika kita mengalami luka batin gitu kan? Dalam fase kehidupan manusia itu pasti ada yang namanya trauma. Ya pasti itu ada trauma-trauma itu. Masalahnya kita bisa berdamai dengan trauma atau enggak. Dan trauma itu sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya secara alami. Nature-nya seperti itu. Seperti luka itu bisa sembuh dengan sendirinya secara alami. Ya, jadi ada yang namanya fase krisis nih. Ada fase krisis. Ini peristiwa traumatik di sini ada fase krisis. Nah, ketika fase krisis biasanya 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau kita nggak adaptif di situ, ya ada fase kedukaan namanya ya. Kalau kita nggak segera acceptance, maka kita akan terjebak ke bawah. Nah, ini yang dinamakan dengan fokus kepada ego. Nah, fokus pada ego itu bagaimana? Asalkan kita egonya nggak sakit. Nah, itu namanya fokus kepada ego. Maksudnya gimana? Kalau kita bangkrut gitu ya, atau kita mengalami suatu situasi yang sulit gitu ya, itu kan hal-hal yang traumatik. Atau kita kehilangan seseorang gitu ya, itu kan sesuatu yang traumatik. Nah, apakah kita berniat untuk move on, melanjutkan kehidupan,
kita fokus sama tugas, ataukah kita menarik diri, atau kita menyangkal, atau kita menyalahkan Tuhan, atau kita minum minuman keras dan sebagainya. Maka kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan turun ke bawah dan kita akan terpuruk. Tapi kalau kita fokus sama tugas, maka peristiwa-peristiwa traumatik ini akan sembuh dengan sendirinya, akan diterima oleh otak dengan sendirinya, dan kita akan lebih kuat daripada sebelumnya. Gitu. Jadi bagaimana kita memilih ini? Ini semuanya pilihan kita di fase-fase krisis. Nah, orang-orang yang depresi biasanya melanjutkan luka batinnya ini dengan coping-coping yang tidak baik. Minum minuman keras, atau dia menyendiri, mengurung diri, lalu fantasi atau denial, hal yang harusnya diterima dia nggak terima, atau represi, ditekan sehingga dia nggak bisa mengkoreksi emosinya itu dan sebagainya, ya, sehingga akan mengalami hal-hal yang tidak baik, dan itu kalau berlangsung secara lama akan ada kerja neurotransmitter yang akhirnya nggak imbang, nggak seperti dulu waktu masih baik gitu loh. Oke, next. Oke, next. Ya. Nah, terjadinya gangguannya ada banyak ya. Jadi tergantung bagaimana cara kita mengatasi masalah kita, trauma kita, ya, luka batin kita, tergantung dari mekanisme pertahanan diri kita. Kalau kita terlalu menekan perasaan, menyangkal, ya, fantasi dan sebagainya, bisa ngarah bisa ke psikotik, menarik diri, withdrawal gitu. Bisa ke depresi atau bahkan nanti bisa bunuh diri gitu ya. Atau mengkonversi ke tubuh. Jadi luka batin ini karena kita nggak ngerti caranya menyelesaikan gitu. Dan kita nggak bisa untuk melepas ini, nggak mau melepas ini, maka luka-luka ini biar tidak tidak terlalu sakit, maka dikonversi ke tubuh sehingga terjadi yang namanya psikosomatis, energinya dialihkan ke tubuh sehingga kita lebih mudah menyelesaikan sakit yang tubuh itu daripada di luka hati ini. Jadi kalau di tubuh kan mudah aja, ke dokter, minum obat dan sebagainya. Tapi kalau di dalam diri yang itu sifatnya kejiwaan, yang itu sifatnya hati, kan sulit untuk dimengerti dan diselesaikan. Apalagi kalau dia nggak mau move on memang. Nah, maka ditransfer ke tubuh menjadi psikosomatis. Bisa aja kecemasannya ditransfer ke situ. Menjauh akan jadi fobia, penyalahgunaan zat dan kecanduan, displacement bisa menjadi perilaku kekerasan. Lalu bagaimana caranya sehat? Menerima kenyataan dan berfokus pada solusi. Begitu Bu Wi, kira-kira ada pertanyaan kah? Mungkin kita bisa lanjutkan temanya atau kita langsung seperti apa? Monggo. Ada yang sudah chat pertanyaan kah? Sudah ada? Sebentar Mas. Oh iya. Gimana? Ada Bu. Oh iya, ada. Ini dari Muhammad Kifli ya, dari Sukabumi. Izin bertanya Pak Danang, berapa lamakah proses penyembuhan dari luka batin yang sudah level tingkat 1? Ini maksud level tingkat 1 ini bagaimana ini? Saya kurang kayak paham. Ini ya, kayak apa namanya, level 1, level 2 pedas ya. Nah, ya makanya itu Mas, level tingkat 1 itu apakah hanya sedih itu gimana, atau level tingkat 1-nya itu yang jadi kurang begitu penjelasan kurang lebih spesifik seperti itu. Tapi monggo silakan. Jadi penyembuhan dari gini, kita tuh pinginnya begini. Kalau kita sakit gigi gitu kan, kita langsung dapat obatnya penghilang rasa sakit, painkiller, biar kita nggak sakit gitu kan. Kita pinginnya itu luka batin kita tuh digituin. Kita patah hati gitu ya, putus sama pacar gitu, sakit banget gitu. Pinginnya kita sembuh saat itu juga gitu. Nah, ini instan gitu. Ya, bukannya nggak boleh, tapi kita mesti tahu bahwa semua itu ada proses. Semua itu ada variabel yang namanya variabel waktu. Dan ada variabel quantity. Banyaknya kita berusaha gitu. Nah, itu yang harus kita hargai. Biasanya kalau kita itu pinginnya, ekspektasinya itu adalah misalkan 9, 10 gitu ya. Tapi ada perubahan 1 atau 2, itu kita ngerasa nggak ada perubahan. Nah, itu masalahnya, Bu Wiwi. Sehingga, ya. Karena mungkin, ya memang basicnya kurang bisa menerima itu ya Mas ya mungkin. Jadi levelnya terlalu tinggi, dia usahanya segitu, cuman hasilnya seperti ini, dia nggak
jadi kurang bisa menghargai usaha dia sendiri juga, Iya, seperti betul, mungkin betul. Mas. Bisa begitu juga, dan ada yang namanya fase kedukaan itu ada. Ya, 2 minggu, 1 bulan itu adalah fase yang normal. Kalau kita kehilangan seseorang atau kita mengalami sesuatu yang traumatik, ada fase-fase seperti itu. Ada fase berkabung, ada seperti itu. Tapi setelah itu, maka itu sebenarnya permainan psikologis kita yang mempertahankannya. Tapi di awal-awal memang secara alami memang memang seperti itu semuanya. Bahkan ketika nggak berkabung itu malah bahaya. Karena itu artinya kita lagi denial, kan gitu kan. Kita nggak masuk dalam fase itu. Nah, berapa lama mengobati luka batin ini? Tentu saja tergantung dari luka batinnya. Kalau luka batinnya udah lama, 3 tahun misalkan mengalami depresi selama 3 tahun, maka ikhtiar-ikhtiarnya juga perlu dilakukan secara intens dengan profesional. Kalau kita rasa bahwa mood ini nggak bisa kita kendalikan, maka kita perlu ke psikiater. Kalau psikiater juga belum cukup juga, kita juga perlu ke psikolog, karena di situ juga dengan psikolog kita diarahkan, kita dibimbing untuk bagaimana sih caranya kembali lagi ke perilaku-perilaku yang akan membuat kita menjadi dalam tanda kutip sembuh. Nah, itu kalau kita lakukan sendiri kadang-kadang kita nggak punya dorongan baik, support yang baik gitu loh. Sama seperti sebenarnya sakit psikis itu sama dengan sakit fisik. Jadi kita kalau sakit fisik kan, kalau kita nggak, kaki kita sakit kan perlu dituntun, perlu alat dan sebagainya, sampai benar-benar pulih gitu ya. Jadi berapa lama luka batin ini sembuh? Tergantung dari luka batinnya dan juga tergantung bagaimana dengan ikhtiarnya gitu. Kira-kira begitu Bu Wiwi. Oke, terima kasih Mas. Ini sepertinya pertanyaannya tuh banyak Mas. Jadi kalau kita cut sama pertanyaan, nanti saya takutnya materinya Mas Danang nggak selesai. Jadi nanti sama admin biar di di lighting aja yang kita jawab, karena pertanyaannya ternyata ada juga yang sama. Iya. Seperti itu. Moga Mas dilanjutkan. Oke. Baik teman-teman yang punya pertanyaan, silakan nanti diajukan di kolom komen ya. Nanti saya sambil melanjutkan presentasi ya. Oke, next. Nah ini, jadi masa kecil kita, masa lalu kita, saya bilangnya masa kecil ya, masa kecil kita, waktu pembentukan pondasi kita. Nah, ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita di masa dewasa. Sehingga ketika kita melihat dunia sekarang dengan sudut pandang tertentu, yang kadang-kadang itu membuat kehidupan kita menjadi semakin tidak benar, atau menjadi semakin terpuruk, atau menjadi semakin gak nyaman, dan orang lain melihat kita memang kayaknya sudut pandangmu salah, maka kita juga perlu ngoreksi itu. Ya, perlu mengoreksi itu. Misalkan kita di kantor sering bertengkar, kita dengan tetangga sering mencela, dan sebagainya. Kita ngerasa benar bahwa apa yang kita lakukan benar, tapi orang lain melihat kita berlebihan, kita salah, dan kita terlalu sensitif terhadap itu dan sebagainya. Maka kita bisa melihat waktu-waktu kecil kita. Bagaimana cara orang tua kita mendidik? Bagaimana orang tua menunjukkan interaksinya kepada kita? Bagaimana orang tua membimbing mana yang boleh, mana yang nggak boleh? Diajari sampai bisa skill-skillnya, cara-caranya, dan sebagainya. Adakah peristiwa traumatis yang ada di dalam kehidupan kita dan sebagainya? Maka coba dilihat lagi sehingga kita tahu, oh iya, ternyata waktu itu begitu dan akhirnya berdampak ke saya seperti ini. Bukan berarti kita harus menyalahkan di masa lalu kita, tapi paling enggak kita tahu bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita yang bermanifestasi menjadi kebiasaan, pola pikir, dan sikap kita, itu ternyata ada sebab musababnya. Sehingga kalau kita bisa memahami bahwa ada sebab, ada akibat, ada masa lalu, ada kita sekarang, maka kita bisa lebih mengkontrol bahwa itu ada di dalam kendali saya. Ya, dulu memang saya begitu dan sekarang seperti ini, ternyata saya bisa ngubah ini sekarang. Karena ternyata ada sebab musababnya, bukan ya wes aku ini begini. Ada yang gitu, yang orang-orang yang nggak mau berubah biasanya begitu, Bu. Aku ya wes begini nih, aku ya memang pemarah, aku memang nggak suka sama tipe ini, aku memang, dan sebagainya. Iya, inilah aku ya. Ini karena dia nggak ngerti bahwa dirinya itu juga ada faktor-faktor dari masa lalunya yang mempengaruhi. Sehingga ketika kita memahami lebih dalam tentang diri kita di masa lalu, proses pembentukannya, akhirnya kita tahu bahwa, oh oke, itu karena sebab itu ya, sekarang aku kendalikan penuh.
sesuatu yang bisa disadari itu akan lebih bisa dikendalikan. Masalahnya adalah ketika kita nggak menyadari apa yang mengendalikan kita, maka apa yang mengendalikan kita itu akan tetap mengendalikan. Katanya Jung adalah ketika kita tidak sadar dengan pikiran bawah sadar kita, yang terjadi di pikiran bawah sadar kita itu apa, ya, kenapa kita begini, kenapa begitu, maka pikiran bawah sadar itu akan mengendalikan hidup kita. Itu yang kita sebut sebagai nasib. Kan gitu toh? Oh ya, ini nasibku, padahal bukan itu. Padahal ada reaksi-reaksi spontan otomatis dari pikiran bawah sadar terkait dengan stimulus eksternal. Yang itu sedikit sama lama-lama jadi banyak membentuk suatu pola hidup yang namanya nasib, kita sebutnya begitu. Oke, next. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak ngerti bahwa ada pola-pola di dalam kehidupan kita yang mengarah kepada sesuatu yang negatif, ya, kita nggak tahu kenapa kok hidup kita nggak bahagia dan kita mengalami sakit, kita mengalami depresi dan kita mengalami hubungan relationship yang terganggu dan sebagainya. Nah, ini kita harus pahami, ya. Dulu kita nggak mudah stres, kok sekarang stres. Dulu kita nggak mudah sakit, kok sekarang sakit-sakitan, ya. Dulu kita nggak sebenci itu sama orang lain, kok sekarang kok mudah jadi pembenci, gitu. Ada sesuatu nggak? Nah, kita nggak ngomongin tentang penyebabnya dan sebagainya. Kita ngomongin sekarang tentang stres psikis bisa mempengaruhi fisik. Kalau Anda mudah untuk frustasi, maka Anda bisa lihat di sebelah kiri, ya. Ini kortisol Anda ini bisa mengalami chaos atau kacau. Heart rate Anda atau detak jantung Anda ini bisa kayak gini di atas ini, ya, kacau, ya. Ini kalau Anda mengalami frustasi. Frustasi itu kayak apa sih? Frustasi itu Anda punya harapan, ya, Anda punya ekspektasi, ternyata ekspektasinya nggak seperti itu. Anda bekerja keras gitu, ya, ternyata Anda nggak rela dengan pekerjaan itu. Anda merasa tertekan dengan pekerjaan itu. Anda mengalami burnout misalkan. Atau hal-hal yang lain, ya, yang membuat Anda kecewa dan Anda mengalami stres gitu, ya. Nah, ini heart rate-nya bisa seperti ini, ya. Atau Anda merasa bahwa lingkungan ini mengendalikan Anda, ya. Lingkungan ini mengendalikan Anda. Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya begini, Bu Wiwi. Seseorang yang ditipu, misalkan. Seseorang yang ditipu. Dan dia merasa ditipu dan dia merasa tidak berdaya, orangnya udah kabur dan sebagainya. Dia merasa bahwa dia dikendalikan oleh situasi, benar nggak? Dia dikendalikan oleh situasi, kayak dia menjadi korban. Dia menjadi korban. Atau contoh-contohnya untuk anak-anak mahasiswa biasanya diputus pacar. Diputus pacar sama memutus pacar itu beda. Kalau memutus pacar berarti kendali ada di kita, benar nggak sih? Tapi kalau diputus pacar, kendali ada di pacar, mantan pacar. Sehingga kita ngerasa bahwa kita menjadi korban. Nah, ini yang membuat kita frustasi, ya, membuat kita frustasi. Nah, atau ada lagi, misalkan kita bekerja di suatu perusahaan, kita nggak suka pekerjaan itu, kita ditekan untuk kita ditekan untuk lembur, padahal kita nggak mau untuk lembur, kita melakukan itu dengan perasaan frustasi. Nah, perasaan-perasaan frustasi ini akan mengakibatkan heart rate-nya, detak jantungnya, itu menjadi tidak stabil. Dan lama-lama ini bisa menjadi sakit jantung, ya, sakit jantung. Maka jangan heran kalau ada orang-orang yang sehat sepertinya, masih muda, tapi ternyata punya sakit jantung. Atau ada orang-orang yang mengalami psikosomatis tadinya, tidak ada masalah dengan jantungnya, tapi mengalami psikosomatis aja, lama-lama jadi sakit jantung. Ya, maka dari frustasi ini harus apresiasi. Apresiasi itu seperti apa sih? Apresiasi itu adalah kita mensyukuri apa yang sekarang ini ada. Kita beramah tamah dengan diri kita meskipun kita lagi dizolimi seseorang. Kita memaafkan orang lain, ya, dan sebagainya. Yang itu sifatnya akhirnya mereduksi frustasi, mereduksi ketidakrelaan kita, gitu ya. Akhirnya kita melepas beban itu dan kita heart rate-nya menjadi normal, ya. Kortisolnya, hormon stresnya akhirnya menjadi seimbang. Nah, ini yang kita sebut dengan kehidupan yang damai, kehidupan yang enak, makan enak, tidurnya nyenyak, tertawanya lepas, gitu loh. Ini kehidupan yang kita jalani waktu kita kecil. Ada kan fase-fase kehidupan kita yang kita jalani itu kayak enak banget. Enak ya saya bilang, enak itu.
enak banget. Tidur ya tidur, bangun ya happy, nonton TV ya gembira, sama temen juga asik gitu. Ada kan fase-fase kehidupan kita seperti itu? Nah, kalau kita sekarang nggak seperti itu, kemungkinan kita ada di atas ini. Terus gimana Mas Endang? Padahal saya kan harus bekerja. Saya harus menafkahi keluarga saya. Saya ditekan untuk lembur. Ya makanya jangan merasa tertekan. Makanya yang ridho. Makanya yang ikhlas. Jadi semua itu diniatkan. Kalau kita udah niatnya gini deh. Sekarang kita mau ke gym gitu ya. Aku niatnya apa? Niatnya adalah olahraga. Capek, sakit, ya enak aja. Nggak ada perasaan gimana-gimana dan kita lebih kuat. Tapi kalau kita harus dipaksa, ayo, itu ada beras 50 kilo, kamu angkat, gitu. Kita mangkel, kita nggak suka. Sama-sama ngangkatnya 50 kilo, tapi perasaannya beda, gitu loh. Capeknya juga beda, gitu loh. Kuatnya juga beda. Nah, ini yang dinamakan dengan niat kita harus mesti kita setting, ya. Jadi kalau misalkan diputus pacar nih bagi mahasiswa, untung nggak mau mutus aku, nah, kayak gitu. Jadi niatnya udah di setting seperti itu. Itu kan membohongi diri. Itu kan membohongi diri Mas Endang, kan gitu deh. Nah, apakah Anda tidak membohongi diri ketika Anda melebih-lebihkan peristiwa yang sebenarnya tidak seperti itu? Ya sama-sama keduanya itu bukan membohongi diri, tapi itu yang namanya interpretasi. Itu yang namanya persepsi, kan gitu toh. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita sadari ya. Misalkan ibu rumah tangga nih ya, anaknya rewel banget, bener-bener ngeselin banget gitu ya. Ini kita ubah niatnya. Kita niatnya oke. Aku niatnya ini adalah untuk mendidik anakku. Kalau aku nggak kalau anakku ini sudah baik, kenapa aku mendidik dia? Makanya dia dikasih ke aku sama Tuhan, itu biar aku didik, kan gitu ya. Namanya anak, ya kita yang didik, pasti anak itu memang begitu. Nggak ngerti, tata keramanya harus kita ajarkan, dan itu nggak mudah. Oke, ini tugasku. Nah, ketika kita setting niat seperti itu, maka perasaan kita akan menjadi berbeda. Hormon-hormonnya dilepasin juga akan berbeda, gitu. Ini pentingnya, Ibu. Jadi secara brain wave, ya, secara heart rate, ini yang sebelah kanan ya, ini akan kacau ketika kita di bawah stres, maksudnya di dalam tekanan, ya. Ini yang perlu kita pahami bahwa bukan situasinya yang salah, tapi sikap kita terhadap situasi. Memang ada situasi-situasi yang menyakitkan, situasi-situasi yang membuat kita merasa down. Tapi perlu kita pahami bahwa kebanyakan situasi dalam kehidupan kita yang kita respon terlalu berlebihan adalah situasi yang sebenarnya nggak berbahaya, benar nggak sih? Kecuali kita di Syria, kecuali kita dan sebagainya. Beda. Tapi kita ini di sini nggak ada masalah gitu loh. Tapi kebanyakan kita reaksi dengan berlebihan. Oke, next. Oke. So, gimana caranya mengatasi stres kan gitu ya? Kita pinginnya kan nggak frustasi kan? Ya. Kalau kita udah terlalu lama dengan pola seperti itu, pola pikir seperti itu, kebiasaan-kebiasaan seperti itu kayak menjadi gitu, kayak menjadi pola, pattern gitu. Nah, kalau sudah menjadi seperti itu, butuh waktu juga untuk mengubahnya. Tapi kalau kita niatkan dan intens, itu akan lebih cepat lagi, gitu. Nah, sehingga kita perlu, yang pertama yang harus kita lakukan itu ada ketekunan di situ, tekun. Yang kedua, kita nggak boleh menyerah, ya. Berharapnya, yang ketiga, juga diatur, ekspektasinya juga diatur. Jadi kalau kita masih kemarin itu level stresnya 9, maka kalau sekarang ini ada di 8, itu sudah kita syukuri harusnya. Besok kita bisa turun lagi dan seterusnya, ya. Jadi bagaimana mengatasi stres? Yang pertama adalah latihan, relaksasi fisik, ya. Kalau kita stres, biasanya tubuh kita itu tegang. Nah, latihan ini perlu latihan. Relaksasi ini perlu latihan. Nggak tiba-tiba kita meditasi, lalu kita selesai. Udah kok nggak berhasil ya. Bukan itu. Tapi bagaimana Anda meditasi atau Anda relaksasi setiap hari selama 1 bulan, itu lebih penting daripada hasilnya. Karena kalau Anda rutin relaksasi selama 1 bulan, hasilnya pasti terjadi. Tapi masalahnya adalah kita itu seperti ke dokter gigi. Kalau sakit, baru ke dokter gigi. Tapi untuk gosok gigi setiap hari sebelum tidur, itu malasnya minta ampun. Karena apa? 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu nggak kerasa gigi kita lubang.
seminggu nggak ada perubahan. Gigi kita tetap seperti itu. Tapi setahun, 2 tahun, gigi kita bisa lubang. Jadi kita nggak melihat bahwa hasilnya itu nggak sekarang, tapi nanti gitu loh. Sama dengan relaksasi fisik, Anda perlu latihan ini, ya. Jadi ketika ada ketegangan-ketegangan di tubuh Anda bisa rilekskan, ya, seperti itu. Mana nih, perut kah, pundak kah, dan sebagainya. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah relaksasi pikiran. Nah, relaksasi pikiran ini hubungannya dengan gelombang otak, hubungannya dengan sistem HPA, hipotalamus, pituitari, dan adrenal, yang itu hubungannya sama sistem mode simpatik dan parasimpatik secara otonomnya, itu mode cemas atau mode nggak cemas, gampangnya begitu. Nah, kalau pikiran kita itu terlalu tegang, kita frustasi, menganggap ada bahaya, maka itu akan ke mode cemas. Kalau ke mode cemas, maka akan mempengaruhi hormon, akan mempengaruhi energi kita, akan mempengaruhi metabolisme kita. Jadi, kalau kita bisa merilekskan pikiran, maka mode cemas itu akan berpindah ke mode rileks. Ya. Yang ketiga adalah mengubah isi pikiran. Isi pikiran kita apa sehingga kita menjadi negatif pikirannya, itu penting. Jangan-jangan kita selalu melihat berita-berita tentang hal-hal yang negatif. Karena berita biasanya lebih banyak hal-hal yang negatif. Kalau positif biasanya nggak laku, kan gitu ya. Apakah kita sering nonton drama Korea yang sedih-sedih? Nah, apakah itu sehingga kita persepsinya terhadap suami kita berlebihan, misalkan tentang konflik itu adalah berlebihan, atau ada trauma-trauma masa lalu yang membentuk ya pola pikir kita yang saat ini kita masih simpen. Ya. Jadi mengubah isi pikiran itu penting. Ya, orang-orang fobia itu biasanya ngelihat kucing itu ya kucing, tapi dalam pikirannya bukan kucing, tapi sesuatu yang menakutkan. Nah, pikirannya diubah, reaksinya akan berubah. Jadi ada 3 ya, relaksasi fisik, pikiran, dan juga yang ketiga adalah isi pikirannya mesti diubah. Ya, mengubah isi pikiran itu kadang-kadang bagi beberapa orang nggak terlalu mudah karena nggak tahu isi pikirannya apa. Sehingga ketika kita nggak enak hatinya, lalu kita harus paham apa yang membuat saya nggak enak hatinya. Oh, dia tadi itu berkata seperti ini, berkata menghina saya, dasar bodoh. Lalu saya ngomong apa ya di dalam hati untuk untuk menjawab itu? Kurang ajar, masa aku dibilang bodoh, kamu ini, dan sebagainya. Itu bisa ditulis. Jadi ketika kita menulis, kita memetakan ya apa yang ada dalam pikiran kita. Dan ketika kita sudah sadar apa yang ada dalam pikiran kita, coba kita tulis ulang dengan lebih positif, dengan lebih realistis. Dan ketika itu terus kita lakukan, maka secara otomatis ya nantinya kita akan lebih mudah. Sekarang ini aku mikir apa ya? Kok perasaanku nggak enak kayak gini? Aku mikir apa nih? Oh, ini kayaknya perlu diubah nih. Ini membuat aku jadi galau ini. Diubah. Secara otomatis nggak usah pakai tulisan gitu. Jadi kira-kira begitu, Bu. Next. Oke, jadi mengapa hati kita tidak damai? Itu tadi, ada pikiran-pikiran negatif yang masih ngomong gitu ya. Atau ada hal-hal yang saling tentangan gitu. Next. Lalu bagaimana caranya? Adalah dengan mengelola suara dalam diri kita. Ya, kadang-kadang ada sesuatu yang salah memang terjadi, yang itu orang lain memang salah sama kita. Sehingga ketika kita berpositif thinking, itu nggak relevan kayak gitu. Misalkan ada sesuatu hal yang terjadi yang itu memang sifatnya negatif gitu. Tapi kita nggak bisa itu dengan positive thinking. Ada misalkan ada seseorang yang menipu kita. Gitu. Oh enggak, aku positif aja deh, nggak apa-apa. Kan nggak begitu juga. Kan nggak begitu juga kan. Ada corona misalkan. Ya udah deh, aku positive thinking kan. Nggak begitu juga. Tapi ada hal yang memang realistis itu yang kita mesti harus terima. Jadi mengelola suara dalam diri ini nggak harus selalu dengan di-counter dengan pikiran positif yang seperti itu. Dengan membohongi diri, tapi juga bisa dengan mengikhlaskan. Nah, ini kita istilahnya kayak kita mengasuh diri kita sendiri. Ya wes lah, nggak apa-apa. Ya wes lah, ikhlasin aja. Nah, ada suara-suara seperti itu. Ya udahlah, dan sebagainya. Ya kamu harus antisipasi lah, biar nggak kena corona dan sebagainya. Nah, ini mengelola dalam suara dalam diri ini, bisa kita bayangkan kita menjadi orang tua kita, atau kita menjadi orang yang lebih bijak, ngomong sama diri kita sendiri. Oke, next. Oke, ini materi terakhir ya. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Jadi pertanyaannya adalah, apakah bahagia itu mudah? Kalau misalkan
kita mau hidup kita berubah gitu ya, dari yang nggak enak tadi menjadi lebih enak gini. Gimana caranya? Bahagia itu mudah atau enggak? Saya katakan bahagia itu sebenarnya enggak mudah. Bahagia itu sebenarnya enggak mudah. Tapi menjadi mudah karena kita sudah terbiasa seperti itu. Gitu. Jadi kebahagiaan itu adalah target yang bergerak. Jadi setiap hari harus kita bidik. Gitu. Jadi misalkan nih, kita kesandung gubrak gitu kan. Waktu bangun tidur kesandung. Nah, ini kan harus kita tata nih hati kita. Benar nggak sih? Lalu kita sholat, kita berdoa, kita bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya begini, saya begitu, sudah diberikan ini. Berarti kan ini aktif kita menciptakan itu, benar nggak sih? Kita aktif menciptakan itu. Lalu kita sama pasangan kita ngomongnya ramah, kita ngomongnya penuh cinta, kita peluk dia, dan seterusnya. Ini kan kita aktif. Kita aktif. Lalu dia marah, kita sabar. Ini kan aktif. Ya. Jadi ini adalah membidik. Kita nggak bisa, ya wes ngalir aja lah, biar orang baik sama aku. Misalkan. Itu yang membuat aku bahagia. Nah, nggak bisa begitu. Jadi kebahagiaan ini adalah target bergerak yang setiap saat mesti kita diimbangi, gitu loh. Nanti bisa turun ya, bisa naik, tapi kita mesti imbang. Terlalu naik ya, terlalu senang naik juga nggak baik. Jadi kita imbang, kayak gitu. Nah, gimana caranya untuk membuat diri kita tuh lebih bahagia? Ada 3 komponen di sini. Yang pertama, ya, dari segi waktu nih ya, timeline ya, menerima masa lalu kita. Masa lalu kita mesti kita terima. Ya, memang ada hal-hal masa lalu yang sangat berat ya, saya paham. Saya juga mengalami, Bu Wiwi juga mengalami, mungkin orang-orang yang melihat ini juga mengalami, kan gitu ya, masa lalu yang gak enak. Misalkan orang yang kita sayangi nggak ada lagi, misalkan kita pernah diabaikan, misalkan kita pernah ditipu, misalkan kita pernah dihianati dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak menerima masa lalu itu dan kita masih nggak mau membayangkan istilahnya, karena itu begitu menyakitkan pengalaman itu sehingga kita nggak mau lihat, kita nggak mau ingat-ingat, kita tekan dalam pokoknya aku nggak mau ingat-ingat itu lagi. Pokoknya aku nggak mau ketemu sama orang yang mengingatkan pada peristiwa itu lagi. Pokoknya aku nggak mau ke tempat yang mengingatkan aku pada peristiwa itu lagi. Aku nggak mau, benar-benar nggak mau. Nah, itu sama saja kita menyingkirkan ingatan itu jauh-jauh ke pojokan, ya, ke pojokan, ke kardus. Ya. Setelah itu kita lupa. Ternyata di situ dia masih ada dan dia semakin bau di situ, semakin menarik hal-hal yang negatif di situ. Karena apa? Ingatan yang baik ketika dia bisa berkomunikasi dengan ingatan yang lain. Ya, ingatan yang baik itu adalah ketika dia bisa berkomunikasi dengan ingatan yang lain. Misalkan ingatan yang negatif itu tadi, ya, tentang trauma masa lalu itu, tentang ditipu sama orang, misalkan, atau pernah kena gempa. Nah, itu bisa berkomunikasi dengan ingatan yang lain. Itu bisa berkomunikasi dengan diri kita yang lain. Gitu. Terbuka dengan diri kita yang lain. Makanya biasanya orang-orang yang belum move on itu kalau membicarakan tentang peristiwa traumatiknya, biasanya matanya nanar, atau suaranya bergetar, atau ngomongnya energinya luar biasa besarnya, beratnya, misalnya begitu. Atau matanya itu ada ada tandanya gitu. Ada, oh ini traumanya di situ tuh. Nah, itu bisa kelihatan. Tapi orang yang masa lalunya itu nggak baik, yang berat, dan dia bisa move on, biasanya ceritanya tuh lancar-lancar aja. Ceritanya detail ya. Ceritanya lancar, meskipun kadang-kadang netesin air mata, tapi dia bisa ngalir dengan luar biasa. Nah, itu berarti dia sudah terintegrasi memori yang dulu itu dengan memori-memori yang lain. Tapi kalau enggak, dia di pojokan situ, itu yang membuat luka. Misalkan, dia nggak mau ingat-ingat lagi tentang kenangannya waktu kena gempa. Ya, pokoknya di-repress aja. Ketika dia mau masuk gedung 5 tahun kemudian, 4 atau 6 tahun kemudian, di suatu kota, dia benar-benar takut sama gedung itu. Takut runtuh. Padahal ketakutannya itu bukan pada gedung itu sebenarnya, tapi ketakutannya pada peristiwa masa lalu itu. Nah, itu yang mesti kita lakukan, menerima masa lalu. Ya, menerima masa lalu itu dengan cara apa? Menerima masa lalu itu dengan cara yang pertama bisa memaafkan. Yang kedua, bisa mendekatkan kepada objek yang kita takuti. Ya, memaafkan itu artinya kalau ada orang-orang yang
masih kita itu benci, gitu ya, masih kita itu dendam kepadanya, maka kita perlu maafkan. Ya, caranya nanti kita bisa bahas kalau misalkan ada pertanyaan nanti akan kita bahas detail, tapi paling nggak seperti itu. Tapi untuk tahu orang itu kita udah maafin atau belum adalah coba sekarang tutup mata dan munculkan orang yang Anda anggap dulu pernah punya salah. Kalau rasanya masih nggak enak, berarti Anda belum maafin. Tapi kalau rasanya udah flat, maka Anda sudah maafin. Terlepas dari Anda sudah bilang, aku maafin kamu, atau enggak, tapi kalau rasanya udah nggak ada, berarti Anda sudah maafin. Anda udah ridho. Gitu. Ya, itu menerima masa lalu seperti itu. Nanti kita bisa perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Yang kedua adalah hidup sepenuhnya saat ini. Nah, seringkali orang-orang yang mudah terseret pada masa lalu, itu karena dia nggak hidup pada masa ini sepenuhnya. Kalau dia makan, pikirannya ngelamun. Kalau dia makan sambil nonton TV, misalkan, akhirnya makannya nggak terasa nikmat. Ya, ini namanya mindful living. Hidup secara mindful. Ngomong bekerja, itu mikirnya tentang masa depan yang menakutkan. Ya, kalau hari kerja Senin sampai Jumat, mikirnya Sabtu sama Minggu, ya kan? Sabtu sama Minggu, mikirnya Senin sampai Jumat. Ini namanya tidak hidup sepenuhnya saat ini. Ngasuh anak, tidak ngasuh dengan secara langsung. Pikirannya kemana-mana, main HP dan sebagainya. Padahal ketika kita ngasuh anak itu kalau kita amati itu lucu banget. Anak kecil itu lucu banget. Anak yang sudah remaja itu menarik banget, kan gitu. Waktu kita makan, kalau kita nikmati, rasanya itu enak banget. Sebenarnya. Nasi pun kalau kita kunyah, kita rasain, itu rasanya enak banget. Tapi karena kita nggak mindful, kita makan, nyam enak. Ya seperti itu aja. Gitu loh. Nah, ini yang dinamakan dengan hidup sepenuhnya saat ini. Bisa dengan cara, misalkan Anda berkebun, Anda bisa bercocok tanam, melihat daun-daunnya, membaui dengan hidung Anda, ya, merasakan angin sepoi-sepoi dan sebagainya. Ini melatih kita sensasi-sensasi terhadap luar ini kita sadari. Anda bisa jalan-jalan, nggak usah pakai alas kaki, ya. Anda rasain tuh kerikil-kerikil yang di telapak kaki Anda, rasanya kayak apa? Gitu. Anginnya itu rasanya kayak apa? Menghembusnya kemana? Baunya seperti apa? Lihat kanan, lihat kiri, ada apa aja? Itu yang dinamakan mindful. Nah, ini bisa dilatih dengan cara itu. Jadi kalau Anda dulu merasa bahagia waktu kecil, karena ya seperti itu, Anda mindful, gitu loh. Yang ketiga adalah memiliki goals masa depan dan optimis. Jadi kita itu bahagia karena kita memiliki goal di masa depan dan kita optimis mencapainya. Ya meskipun harus fleksibel, gitu ya. Jadi meskipun ada orang tua yang sudah tua banget, gitu ya, tapi dia kok bahagia. Biasanya dia punya goal di masa depan. Goalsnya bisa untuk anaknya, goalnya bisa untuk dirinya sendiri, goalnya bisa di akhirat setelah dia meninggal. Jadi ada goals di masa depan dan optimis mencapai itu. Dan dalam pengejaran goal itu, ya, ada perasaan yang bahagia, ada antusiasme, sehingga nggak terlalu mikirin masa lalu, gitu. Jadi ya itu tadi, hidup itu seperti naik sepeda. Kalau Anda berhenti mengayuh, maka Anda akan jatuh. Tetapi kalau Anda mengayuhnya lagi capek, ya Anda harus istirahat. Ya, jadi seperti itu. Ibu Wiwi, monggo silakan. Kira-kira materinya begitu. Nanti kita bisa perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Danang. Kita langsung lanjut pertanyaan, nggak apa-apa ya Mas Danang ya? Soalnya saya takut banyak yang tidak terjawab seperti itu Mas. Oke. Nah nih, ternyata banyak banget slide-nya Mas. Ya Allah Gusti. Ini pertama, kedua ya Mas ya. Tadi kan sudah ya. Ini ada Afifa Amartia dari Manokwari. Halo Manokwari, Papua. Saya mau bertanya Pak Danang, bagaimana cara menghadapi atau merespon seseorang yang mengalami luka batin? Jadi kita yang kita sebagai penolong ya, caregiver-nya ya. Menolong. Gimana sih cara sikap kita untuk orang-orang yang mengalami luka batin gitu ya? Jadi orang luka batin ini harus kita mengerti gini. Kalau ada orang yang sakit kakinya kesleo, kita bantu nggak sih? Biasanya kita bantu kan. Kita
apa namanya, kita tuntun dia, kita mengerti, kita apa namanya, kita bisa apa ya istilahnya, kompensasi kalau dia nggak perform dan sebagainya, kita dukung, kita support. Tapi dalam dukungan itu kita juga mengarahkan dia untuk sembuh kan gitu. Jangan begini, jangan begitu, nanti berobatnya begini di sini dan sebagainya, kita mengantar gitu. Tapi kebanyakan orang itu salah paham ketika orang punya luka batin itu, dia anggap bahwa luka batin itu ya karena dia sendiri, karena dia itu ngalem dan sebagainya, dia itu manja dan sebagainya. Enggak. Tapi ada orang-orang yang depresi, ada orang-orang yang cemas, itu yang memang kondisinya seperti itu, kayak luka gitu. Jadi jangan terlalu bersikap bahwa dia itu memang nggak sakit. Ya sama seperti sakit fisik. Nah, kita mesti mengerti itu bahwa ada orang-orang yang mungkin terlalu sensitif, terlalu baperan dan sebagainya, yang luka batinnya mungkin lebih parah dari itu. Sikap kita, respon kita adalah tidak terlarut dalam drama yang dia mainkan. Maksudnya begini, kalau dia benci sama seseorang, banyak orang gitu ya dalam pergaulan, lalu dia ngomongnya itu kasar, ngomongnya itu nyeletuknya nggak enak gitu ya. Kadang-kadang bukan karena dia niatnya begitu, tapi kadang-kadang ada respon-respon spontan gitu ya. Maka kita menghadapinya, oh oke. Istilahnya kalau bahasa Jawanya kasarnya itu sing waras ngalah gitu. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Jadi kalau kita balas malah kasihan karena dia itu menderita. Maka jangan dibales. Ya, jangan dibales, jangan apa namanya, semakin dia menjadi bukti bahwa menjadi apa ya, energinya itu semakin besar karena reaksi-reaksi kita. Jadi dia mungkin punya pikiran begini, ada beberapa case begini. Ada orang yang punya kebencian sama orang lain itu tinggi. Ya, teman-temannya tinggi. Nah, di dalam pikirannya bahwa orang-orang itu nggak sayang sama saya, atau saya nggak mungkin diterima, orang-orang itu jahat dan sebagainya. Ketika ada perkataan spontan yang muncul, ya, misalkan dia memaki begitu. Nah, ternyata teman-temannya itu memaki balik atau malah membencinya. Nah, itu akan meneguhkan keyakinannya bahwa teman-teman memang nggak care sama dia, gitu loh. Jadi sebenarnya dia itu menarik sesuatu yang untuk membuktikan bahwa lingkungannya tidak care dan sebagainya, sesuai dengan keyakinannya. Sehingga cara kita menyikapi adalah membatalkan prasangka itu. Ya, kalau dia merasa bahwa nggak ada orang yang mau nolong dia, tunjukkan bahwa Anda mau nolong. Kalau dia di dalam keyakinannya bahwa orang-orang itu kurang ajar, tunjukkan bahwa Anda nggak kurang ajar. Dan lakukan, ketika Anda mulai seperti itu, biasanya dia akan lebih dekat dengan Anda. Dan Anda bisa memberikan saran-saran untuk ke profesional. Gitu. Kira-kira begitu, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Dadang. Yang pertama tadi harus menerima apapun kondisi klien kita, apapun kondisi dia sebenarnya itu seperti apa, ya kita terima, memang begitulah dia adanya. Kemudian kita lebih ke menetralkan dulu emosi dia, menerima dia, dan dia lebih bisa, apa ya, kalau istilah psikologinya kita building rapport dulu lah, seperti itu ya. Karena adanya, ya kalau rapportnya udah bagus, nanti kita komunikasinya jauh lebih baik, lebih nyaman. Biasanya ketika mereka curhat itu sudah katarsis juga untuk emosi klien, seperti itu ya Mas ya. Oke, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk segera mengisi absensi ya, seperti itu. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Ini dari saya Rahma Hidayati, ingin bertanya Pak Danang, apa saja jenis-jenis self-healing dan apa jenis terapi yang efektif untuk self-healing Pak? Mungkin contoh, lebih ke contohnya aja, soalnya sangat banyak sekali ragamnya. Monggo Mas. Ya. Ya sebenarnya self-healing adalah terapi yang kita terapkan untuk diri kita sendiri. Jadi apapun pendekatan Anda itu boleh. Nah, macam-macam terapinya seperti apa? Ada terapi-terapi yang kita bisa intervensi secara pikiran. Jadi kita bisa melakukan, kalau Anda belajar, mungkin ada mahasiswa psikologi ya, cognitive behavior therapy ya, untuk diterapkan untuk diri kita sendiri. Jadi sebelum kita itu melakukan untuk klien, kita harus bisa menguasai itu. Kita harus bisa menerapkan itu untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi bagaimana Anda menerapkan cognitive behavior therapy untuk Anda sendiri? Contohnya begini. Tiba-tiba kita ngambek gitu, kita merasa nggak enak, sore gitu, merasa hatiku nggak enak banget ya, kenapa ini? Nah itu harus ada pertanyaan. Jadi jangan merasa bahwa hatiku nggak enak, diem, nggak begitu. Aku merasa nggak enak ini kenapa ya? Itu yang harus kita lakukan. Kenapa aku ngerasa nggak enak? Ya. Terus perasaan ini perasaan apa? Kecewa kah? Marah kah? Kesal kah?
sedih kah, bosen kah, dendam kah, atau apa? Perasaan apa ini? Jadi perasaan itu kan banyak, ya. Berduka kah? Perasaan itu kan banyak. Jadi perasaan ini perasaan apa? Gitu kan? 0 sampai 10 ada di angka berapa? Ya, 9. Oke, 9. Apa yang terjadi dalam satu hari ini yang ada hubungannya dengan perasaan ini? Oh, tadi aku ngomong baik-baik sama dia, dia nyolot. Aku ngasih sesuatu ke teman yang lain, tapi dia kurang menghargai. Aku dan sebagainya. Cari peristiwa-peristiwa itu dan analisa. Kira-kira tadi aku reaksinya gimana? Oh, aku bilang, oh kamu ini dasar, aduh, memang orang itu nggak suka sama aku ya, dan sebagainya. Reaksi-reaksi itu kita harus lihat. Dan dari situlah kita perlu mengganti reaksi-reaksi yang tidak kita lakukan. Jadi, Anda bisa bilang, oh enggak sih tadi ya nggak apa-apa sih, ditolak juga nggak apa-apa kok, aku kan ikhlas, gitu. Itu perlu kita perbaiki. Nah, rasanya udah di mana nih? Dari 9 ke berapa? Ke 6. Oke. Kurang nih. Ada dialog lain yang lebih baik nggak? Didialogkan lagi. 4. Oh, lumayan. Tapi aku pinginnya 0. Dialog yang lebih baik gimana ya? Cari dan tiba-tiba nemu. Oh ya wis, nggak apa-apa kok. Ini kan bagaimana aku menyikapinya dan sebagainya. Nah, ternyata menjadi satu. Wah, gini ya caranya. Nah, ini self-healing secara pikiran. Anda tahu gimana caranya untuk dialog sama diri Anda sendiri, ya, secara kognitif. Besok bisa diulangi ketika Anda menjumpai hal seperti itu, langsung dialog seperti itu. Dipasin sendiri. Ya, kan kita yang tahu pikiran kita sendiri dan kita tahu bagaimana pikiran itu menstimulasi perasaan. Ya harusnya kita yang nepak atau ngepaskan ya dialog dalam pikiran kita dengan perasaan kita. Kalau kita udah tahu ya perasaan kita ini jenisnya apa, kenapa dan bagaimana cara menggantinya pikiran itu, maka itu akan menjadi lebih baik. Yang kedua bisa dengan emosi. Emosi kita nih kenapa nih kita bisa melakukan relaksasi pikiran ya, lalu kita bayangin bahwa emosinya itu seperti balon, semakin lama semakin besar merah, terus ketika kita tarik nafas badan itu mengempis ya, bisa seperti itu. Atau kita bisa ketika kita marah banget gitu ya, kesal sama seseorang, kita bayangin ya energinya itu ngalir ke tangan kita. Bayangin marahnya dulu, ngalir ke tangan kita marahnya, lalu genggam seperti ini. Marahnya ditaruh di sini. Semakin lama semakin kenceng, semakin lama semakin kenceng. Kalau udah full, tarik nafas, keluarin, dan ya analogikan bahwa marah itu juga lepas dari tangan keluar. Bisa juga seperti itu. Banyak banget caranya. Nanti bisa kunjungi YouTube saya ya, Danang Baskoro Psikolog, nanti untuk materi-materi yang bisa Anda akses di situ. Kira-kira begitu, Bu Wiwi. Oke, terima kasih Mas. Itu lebih ke arah kemampuan introspeksi diri itu harus ini banget ya Mas ya. Karena ternyata banyak sekali, saya juga sering nemuin klien-klien yang cenderung menyalahkan situasi, menyalahkan orang-orang pada masa lalu, kemudian menyalahkan orang lain terlebih dahulu tanpa dia bisa melihat kondisi what happened with me-nya itu nanti kesekian setelah dia datang ke orang dan bisa memahamkan ke dirinya, itu pun pakai rentang waktu yang tidak sebentar, pakai ngeyelisasi. Nah, seperti jadi lebih ke kita sendiri harus bisa ngoreksi diri kita itu lebih nyaman dengan bentuk healing, self healing yang seperti apa modelnya, karena terkadang ada yang tidak bisa dengan relaksasi yang seperti ini, bisanya dengan seperti ini. Nah, seperti itu ya Mas ya. Betul, Oke. betul. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, nih dari Tiza. Apakah mungkin kita membantu orang lain untuk self healing dirinya apabila latar belakang kita bukan dari psikologi ya, kurang P. Karena orang bisa menganggap kita hanya sok tahu, sedangkan mereka gengsi untuk konseling. Oke, ya. Monggo Mas Danang. Iya. Memang ada teknik ya cara ngomongnya sama orang. Kita bisa mengukur apakah orang ini nanti bisa kita masuk ke dalamnya atau enggak. Terus ataukah kita ini dianggap orang yang berkompeten atau enggak. Jelasnya ketika
itu adalah mama saya yang lagi sedih, saya nggak akan bersikap jadi seorang psikolog kan. Kan nggak bisa begitu gitu. Jadi ada bias-bias di situ yang harus kita ketahui gitu. Jadi ada jarak-jarak, ada peran-peran yang kita memang nggak bisa masuk di situ. Nah, tapi kalau niat kita baik ya, niat kita baik, maka itu juga akan nampak juga kok sama orang yang kita mau bantu gitu ya. Tapi memang pendekatannya memang harus paham. Pendekatannya memang harus tertentu ya. Jadi bukan berarti kita menasehati ketika dia nggak mau nasihat kita, ya. Kita bisa menjadi teman mendengar dulu aja. Jadi kalau dia lagi pusing, dia lagi frustasi, ya kita ajak aja dia kemana kayak gitu. Atau kita temenin aja, kita dampingin aja. Lalu kalau dia cerita, ya kita dengerin banget. Nggak usah nasihati dulu. Gak usah nasihatin dulu, dengerin aja terus. Itu pun sudah sangat membantu. Kenapa? Kalau kita mendengarkan seseorang yang lagi curhat, itu sebenarnya ada proses regulasi ya emosi. Ya, ketika seseorang itu curhat ke kita, maka ada proses yang namanya artikulasi, ada pengucapan di situ, yang itu akan membuat orang yang curhat itu lebih ngerti tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dipikirkannya terkait hal yang sedang terjadi. Nah, dari situ sebenarnya dia akan jawab sendiri, iya ya, sebenarnya aku begini ya, aku sebenarnya harus begini. Dia tahu sendiri sebenarnya. Tapi karena dia nggak ngomong ke orang, dia pendam di pikirannya sendiri dan dia diem saja, maka pikiran itu berkecamuk. Dia nggak ngerti harus fokus ke pikiran yang mana. Tapi yang jelas itu muter-muter nggak karu-karuan. Dan pikiran itu kan menimbulkan suatu emosi tertentu. Dan emosinya semakin gaduh di situ, semakin jenuh, dan akhirnya dia pusing kan gitu toh. Sehingga cara membantu teman kita itu nggak harus dengan menasihati, atau nggak harus dengan menghealing seperti apa, tapi juga bisa dilakukan dengan mendukungnya, mensupportnya, ya, dan mendengarkannya. Dari situ, ketika kita sudah lama untuk mendengarkan dia dan dia dia merasa bahwa dia dipahami oleh Anda, maka dia biasanya akan tanya, menurutmu bagaimana? Nah, kalau dia sudah bilang begitu, apa yang Anda katakan itu biasanya masuk. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hukumnya adalah kita nggak mau dengerin orang lain yang tidak mau dengerin kita, paham ya? Kita nih nggak mau dengerin nasihat orang lain yang nggak mau dengerin omongan kita. Jadi buat apa aku dengerin kamu? Kamu nggak mau dengerin curhatanku kok. Ya, itu yang kami lakukan di klinik biasanya orang itu akan lebih trust, orang itu akan lebih mau untuk dinasihati karena kita diem cep ketika dia ngomong. Karena dari situ kita menunjukkan bahwa kita peduli sama dia. Karena kita care sama dia. Karena kita terhubung secara batin ke dia. Gitu loh. Jadi caranya sih begitu. Nah, nanti kalau dia udah minta saran, nah gini, sekarang tarik nafasmu. Itu boleh. Boleh. Nah, itu nggak akan dianggap keminter. Gitu. Atau kalau Anda nggak ngerti caranya, Anda bisa link. Ya, tujuannya kan support and link. Setelah Anda support, Anda linkkan. Oh, aku punya nih kenalan. Yuk kita ke sana. Boleh. Ya, tapi yang pertama kita nggak nasihati, kita nggak healing, tapi kita support dulu. Itu kira-kira, Ibu. Oke, kalau di istilah psikologi itu mendengarkan itu kan juga salah satu metode terapi ya, Mas ya. Kalau nggak kalau saya nggak salah ingat ya. Kemudian kita juga ketika kita mendengarkan dengan hati kita itu juga sudah bisa menjalin building rapport, itu juga emosi mereka itu juga bisa tersalurkan, bisa katarsis dan terkurangi seperti itu. Kemudian dia juga kita sebagai mediator, sebagai self talk untuk dirinya sendiri seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Danang. Ketika kita merasa kurang memiliki kompetensi juga bisa melingkan ke orang yang lebih berkompeten. Seperti itu ya Mas ya. Oke, selanjutnya mungkin. Oke, Silviana Putri, jika luka batin seseorang berasal dari saudara sendiri, mungkin sibling bisa atau mungkin hal yang lain ya, seseorang itu memutuskan silaturahmi dengan saudara tersebut agar luka itu tidak terjadi lagi. Apakah itu solusi yang baik? Jika tidak, apa solusi lainnya? Ini sudah monggo Mas. Ya, oke. Memang ada kejadian seperti ini Bu Wiwi. Jadi ada orang-orang dalam keluarga kita yang toksik ya. Dan toksiknya nggak cuma toksik biasa.
tapi toksik yang luar biasa. Kalau masih ngomel, masih cerewet, menurut saya toksik biasa. Itu bentuk kepedulian seorang mama atau dan papa. Itu ya mah ya, cenderung care yang lain seperti itu, positif malah. Dan itu ngangenin, gitu loh. Saya aja masih kangen kok diomelin mama saya gitu loh. Dan itu ngangenin. Gitu. Nah, tapi ada juga toksik yang luar biasa. Misalkan seorang ayah yang suka mukul anaknya, meskipun anaknya itu sudah besar, atau mukul istrinya, atau saudaranya yang suka nyuri barang saudaranya yang lain, dan sebagainya ya, banyak ya contoh-contoh seperti itu. Nah, silaturahmi, maksud saya gini, hubungan nggak boleh diputus, karena mereka adalah keluarga kita. Diputus pun mau gimana mutusnya, wong itu ikatan darah, kan gitu toh. Tapi kita bisa menjauh dari mereka. Kalau penyebabnya itu di situ, itu yang mencemari hati dan pikiran kita, cara yang paling bukan baik ya, cara yang paling cepat untuk merubah diri kita adalah menjauh dari penyebabnya. Menjauh dari yang mencemari pikiran sama hati kita. Make a distance ya Mas ya? Iya. Bikin jarak. Gitu. Ambil jarak sampai kita benar-benar kuat membentuk pikiran sama hati kita. Setelah di situ, baru setelah kita bisa nata hati, kita nggak mudah terpengaruh lagi dan kita lebih kuat, maka kehadiran orang itu sudah mulai tidak mengganggu lagi. Dan kita tahu reaksi-reaksi yang tepat yang kita munculkan secara berbeda daripada yang dulu, gitu loh. Misalkan biasanya kita dipalak nih sama kakak kita, gitu. Terus kita bilang, enggak, kita nggak punya uang. Tapi kalau kakak mau ini tak kasih segini, mau nggak? Gitu. Aku nggak mau, ya terserah. Tapi aku maunya ngasih seperti sekian, gitu. Nah, itu nggak bisa kita lakukan kalau kita masih ada di situ. Terus menerus ya, karena di situ mencemari kita Masnya, dan kita mesti istilahnya hijrah ya, pindah dulu, membentuk diri kita dulu gitu. Jadi menurut saya kalau menjauh dari sebabnya itu saya rasa sih manusiawi, dan itu boleh-boleh saja. Tapi yang nggak boleh adalah kita akhirnya dendam sama orang itu ya, lalu atau kita memutus silaturahmi sama sekali. Tapi kalau ambil jarak itu nggak apa-apa. Dan dari situ kita bisa sejenak jeda untuk membentuk diri kita. Jadi kebanyakan gini Bu, banyak orang-orang yang berubah itu ketika dia pindah ke kota lain, benar nggak? Pindah ke kota lain, atau dia pindah dari orang tuanya. Makanya lebih baik sih sebenarnya anak itu bisa mandiri ketika dia itu tinggalnya nggak sama orang tua. Gitu. Karena nanti masih didikte, bukan orang tuanya jahat, tapi orang tua itu kadang-kadang nggak bisa membedakan anak yang sudah besar dengan ingatannya dulu yang masih kecil gitu loh. Kadang-kadang seperti itu, ya. Sehingga ini perlu dikelola, perlu diatur, ya, perlu diatur. Nah, kalau kita udah kuat, tinggal sama orang tua nggak apa-apa. Malah kalau bisa menginfluence orang tua, kalau bisa tetap tahan dengan orang tua, yang kita nggak bisa ubah. Kalau kita udah kuat, gitu loh. Kira-kira begitu Wiwi. Jadi nggak ada masalah dari jarak itu. Make a distance, kemudian pada saat kita membuat jarak sama individu tersebut, kita juga harus membentuk coping. Dimana ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sama atau mirip atau mungkin lebih berat lagi, pada saat kita membuat coping kan strategi kita kan juga macam-macam yang muncul gitu ya Mas ya. Kita akan menjadi orang yang lebih powerful seperti itu, jadi bisa memunculkan suatu hal yang lebih bisa dikatakan win-win solution seperti itu ya Mas ya. Silakan monggo, ada pertanyaan lagi? Masih banyak sebenarnya sih Mas. Medista, izin bertanya, bagaimana cara kita mencintai diri kita jika orang-orang mendorong kita untuk benci pada diri kita sendiri, seperti membuli dan lain-lain? Sudah berbagai cara dilakukan untuk mencintai diri sendiri. Oh ini masih belum bisa, acceptance-nya belum ini Mas sepertinya. Seperti itu, monggo Mas. Oke. Nah, izin bertanya, bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri? Mencintai diri sendiri jika orang-orang mendorong kita untuk benci pada diri kita sendiri, seperti membuli dan lain-lain. Oke. Gini, orang membuli itu karena reaksi kita mengizinkan untuk kita dibully. Gitu. Coba amati dalam satu kelas biasanya, ada orang-orang yang atau beberapa anak yang suka dibully. Tapi itu nggak berlaku pada anak yang lain, benar nggak? Berarti di situ ada reaksi-reaksi, ada perilaku-perilaku yang mudah dikenali oleh pembuli, bahwa perilaku itu menunjukkan bahwa orangnya bisa dibully, kan gitu toh. Lalu dia coba untuk membuli. Ya, betul. Dia coba untuk membuli. Dan ternyata reaksinya nggak ada masalah.
dibully lagi. Untuk apa? Untuk kesenangan, untuk ketawa-ketawa, ya. Just Atau playful gitu. iya, untuk ketawa-ketawa, atau untuk memang dia ada semacam agresi gitu. Jadi dia ingin menunjukkan dominannya, dan dia juga apa namanya, sebenarnya juga punya luka batin juga si pembuli itu gitu. Pasti. Nah, jadi semua itu bukan tergantung di luar. Yang awal itu tergantung di dalam diri kita. Betul. Bagaimana Anda melihat diri Anda, itu akan Anda proyeksikan keluar. Dan orang di luar akan melihat kita seperti apa yang kita lihat di dalam diri kita. Kalau kita bilang, aku nggak pantas dibully, dan aku adalah orang yang tegas, orang lain ketika membuli Anda diam saja. Gitu. Kalau Anda reaksinya berbeda, maka orang yang bully itu akan, kalau bahasa Jawanya itu kecelik ya. Iya. Kecelik, loh, kok nggak seperti kemarin gitu. Kalau dia lakukan lagi, Anda diam aja. Loh, kok nggak kayak kemarin? Tapi kalau pembulian itu sudah mengarah ke fisik, ya, Anda bilang ke dia bahwa, atau bulian itu hinaan, ya, atau apapun itu, Anda bilang ke dia bahwa saya nggak suka kamu bilang begitu. Kalau dia ketawain dan sebagainya, besoknya lagi dia akan pikir ulang kok. Kalau dia bully ada reaksi nggak enak. Nah, nggak sesuai harapannya kan? Kalau dia mulai nggak enak dan itu mulai keterlaluan, Anda boleh untuk melapor. Anda boleh melakukan tindakan yang tegas, gitu loh. Anda boleh lapor ke orang yang di situ otoritas siapa, atau Anda bahkan bisa ngancam untuk lapor polisi kalau itu sudah mengarah ke fisik, gitu loh. Anda bisa minta perlindungan dan sebagainya. Nah, itu yang membuat Anda tidak membenci diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda tidak mengizinkan diri Anda dihina. Kita membenci diri kita sendiri karena harapannya kita menyayangi diri kita sendiri. Harapannya adalah kita nggak mau diperlakukan seperti itu. Tapi kita nggak lakuin apa-apa, ya kan? Dan itu yang membuat kita membenci diri kita sendiri. Intinya adalah lakukan yang terbaik buat diri kita, ya. Nanti kita akan menilai diri kita sendiri. Oh ya, paling enggak aku sudah melakukan yang terbaik sama diri kita sendiri. Jadi gini deh, kalau ada orang, ini yang namanya dengan percaya diri ya. Konsepnya Pak Mario Teguh itu bilang gitu. Kalau saya lihat-lihat tuh bilang gini, orang percaya diri itu karena seseorang itu mempercayai dirinya sendiri. Kalau Anda tidak amanah, ya, Anda tidak amanah sama orang lain kan nggak percaya sama Anda. Nanti aku datang jam 7, ternyata datangnya jam 9. Nanti tak kerjain selesai, ternyata sampai 2 hari nggak selesai. Orang lain nggak percaya kan? Sama dengan diri kita. Kalau kita bilang, aku akan menjadi orang yang pintar, gitu, aku akan belajar, tapi nggak belajar. Aku bisa menghargai diriku sendiri, ternyata nggak menghargai diri sendiri. Aku nanti nggak mau dibully, ternyata tetap aja diem aja. Itu yang membuat kita kecewa sama diri kita sendiri, benar nggak? Itu yang dinamakan kita nggak lagi mempercayai diri kita sendiri. Jadi caranya adalah bukan dari luar, tapi dari dalam dulu. Ya, kita nggak boleh nyalain orang. Dan yang harus garis bawahi, kita nggak boleh playing victim. Kita nggak boleh merasa menjadi korban. Atau memainkan korban-korbanan. Artinya, orang lain tuh yang salah, lingkungan tuh yang salah. Ya, memang mereka salah, tapi itu adalah zona yang di luar. Di dalam ini tugas kita. Gitu loh. Itu sih, Bu Wiwi. Jadi kita yang lebih penting ada di dalam dulu. Oke, jadi kita lebih ke arah, intinya semua manusia dilahirkan di dunia ini tuh pasti ada misi dan bermanfaat. Gak mungkin ada di dunia itu tanpa ada manfaat sama sekali. Seperti itu ya Mas Danang ya. Itu seperti itu yang perlu ditanamkan oleh yang nanya tadi, Mbak siapa saya lupa. Kemudian afirmasi positif ya Mas ya. Karena sepertinya kok beliau sangat apa ya, underestimate sendiri dengan diri sendiri, kemudian merasa sangat insecure seperti itu, sampai merasa I can do anything, dia tidak bisa berbuat apa-apa, padahal dia sebenarnya bisa kok melakukan suatu hal, dia juga punya power, cuman mungkin terlalu terlena dengan apa yang disampaikan lingkungan, sampai afirmasi positifnya pun lenyap, nyungsep ke dalamnya. Jadi lebih dari afirmasi positifnya untuk diri sendiri diapin, seperti itu ya Mas ya. Oke, selanjutnya silakan Alim Andreani. Kalau dari kecil sampai sekarang kita masih melihat orang tua kita bertengkar, dan sering sekali bahkan kita sendiri bisa prediksi bagaimana kita bisa menerima keadaan masalah yang sama. Oh, sama di orang yang sama. Ini maksudnya gimana nih?
orang tuanya sampai sekarang itu masih sering bertengkar di depan anak-anak seperti itu. Bahkan kita sendiri bisa prediksi bagaimana kita bisa menerima keadaan. Dia belum bisa menerima keadaan seperti ini. Masalah yang sama di orang yang sama ini gimana nih Mas? Maksudnya? Ya. Jadi intinya adalah dari kecil sampai sekarang dia masih melihat orang tuanya bertengkar dan sering bisa diprediksi kira-kira nanti akan terjadi apa gitu loh. Dan terus gitu kan gitu ya. Ya, oke. Jadi bagaimana kita bisa menerima keadaan itu? Gitu. Lebih singkatnya seperti itulah, Mas. Ya, ya itu tadi. Kadang ada hal-hal yang memang kita itu nggak bisa ubah. Ada hal yang seperti itu. Hal yang seperti itu. Yang bisa dilakukan adalah kita merasa bahwa hal itu memang nggak harus dirubah. Gitu. Jadi yang membuat kita kecewa adalah harapan kan, Bu Wiwi. Yang membuat kita kecewa adalah ekspektasi kita. Sehingga kita mesti mengenali apakah ini masalah, apakah ini adalah situation atau situasi keadaan. Kalau keadaan, tentu saja keadaan tidak bisa dirubah. Kalau masalah, ini bisa kita upayakan. Dalam kejadian yang Anda alami, mana yang masalah, mana yang keadaan. Itu penting. Masalahnya, misalkan, adalah reaksi kita terhadap orang yang bertengkar. Masalahnya adalah dia marah-marah seperti itu karena kita naruh piring sembarangan. Atau dia marah-marah seperti itu kalau kita dibilangin kita jawab. Itu adalah masalah, ya. Itu adalah masalah yang kita bisa atasi. Gitu. Caranya kayak apa ya? Nggak usah jawab. Ya. Kalau dia marah-marah karena piringnya berantakan, ya piringnya dibersihin, kan gitu. Kalau dia marah-marah, kalau kita itu nggak kerja di rumah, nggak rajin, ya kita rajin. Kalau dia tersinggung, kalau kita nggak nyapa dia, ya kita sapa, kita baik-baik gitu. Itu kontrol kita. Tapi ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, misalkan kita udah baik dan sebagainya, dia tetap marah. Berarti itu situasi. Dan itu ya kita harus belajar untuk mengabaikan itu, Nah, framingnya bagaimana? Framingnya bagaimana untuk menghadapi situasi seperti itu? Nggak mudah. Setiap hari, makanya self healing ini kita lakukan setiap hari. Gitu loh. Kalau alasan-alasannya sifatnya material itu sulit. Misalkan keduniaan ya, karena ya biar saya bisa tinggal di sini deh dan sebagainya ya. Tapi alasannya itu harus lebih besar, harus lebih besar. Contohnya, ya karena saya anaknya, ya saya nggak bisa hidup tanpa dilahirkan oleh orang tua saya, dan mungkin orang tua saya punya luka batin yang itu membuatnya seperti ini, atau nggak dididik sama orang tuanya dulu dan sebagainya. Jasa orang tua saya begitu besar sama saya, meskipun banyak hal yang saya nggak suka, tapi faktanya adalah mereka berdua ada orang tua saya yang masih tetap mendidik saya, mengasuh saya sampai sekarang. Misalkan, ya udah deh, aku korban perasaan dikit nggak apa-apa. Ini aku niatkan untuk ibadah, misalkan kayak gitu. Ya memang nggak mudah, tapi kalau kita transendentalkan langsung ke yang lebih besar, ya, maka itu akan lebih kita lebih punya alasan. Gitu. Cari alasan kenapa Anda harus memaafkan. Cari alasan kenapa Anda harus bersikap baik pada orang tua. Tapi sebenarnya sama orang tua itu nggak butuh alasan untuk memaafkan. Kenapa? Ya karena mereka orang tua, gitu loh. Jadi nggak butuh alasan kita memaafkan mereka. Karena apa? Karena mereka orang tua. Sejelek apapun, sejahat apapun, ya kita maafkan. Kenapa? Karena mereka orang tua kita. Karena kita adalah darah dagingnya. Kalau kita nggak maafin mereka, meskipun mereka salah, ada konflik hati yang nggak enak banget di dalam diri kita. Kita boleh menjauh, boleh, ya terserah, nanti bisa diatur, boleh menjauh, ya. Tapi jangan sampai kita benci sama orang tua kita. Jangan sampai dendam sama orang tua kita. Karena kalau kita dendam sama orang tua kita sebenarnya dendam sama diri kita sendiri. Karena daging, darah itu ada di sini. Nggak beda gitu loh. Pasti itu
akan menyakiti diri kita. Karena orang tua kita, mereka itu figur di dalam diri kita tuh waktu kita kecil itu sudah ada mereka. Kecuali Anda nggak tinggal sama orang tua Anda waktu kecil sampai sekarang gitu ya, Anda nggak tahu orang tua Anda seperti apa gitu. Itu beda lagi ya secara psikologis ya, meskipun secara sudut pandang yang lain itu ada pertimbangan yang lain ya. Tapi paling enggak kira-kira begitu Ibu. Jadi lebih ke arah ini ya Mas Danang ya, kita harus apa ya, adaptasi dengan sikon seperti itu. Mau nggak mau memang kita tinggal di situ, beliau-beliau adalah orang tua kita. Itu pertama. Kedua, kita harus lebih bisa memahami kondisi mereka berdua itu seperti apa. Mungkin bisa jadi memang beliau-beliau memiliki luka batin yang belum tersembuhkan karena mereka sendiri, beliau sendiri belum tahu harus seperti apa cara menyembuhkannya karena ketidaktahuan beliau-beliau seperti itu. Kemudian bisa jadi juga ketika kita lebih memahami lebih dalam lagi, beliau dulu memiliki masa lalu yang jauh lebih menyakitkan dari apa yang sudah kita alami sekarang. Itu belum terselesaikan, akhirnya muncul karakter si bapak yang seperti itu, si ibu yang seperti itu, kemudian sama-sama belum bisa menyelesaikan masalah luka batin. Nah, akhirnya muncul situasi yang mungkin bagi seorang anak-anak itu kurang kondusif di masa perkembangan. Tapi pada saat kita memahami orang tua kita, kita juga harus bisa menyusun strategi coping seperti itu ya Mas ya. Bagaimana yang suatu hal yang cocok untuk diri kita, untuk bisa memaknainya itu seperti apa, kemudian untuk membuat kita lebih nyaman itu bagaimana, self feelingnya seperti apa, mereka happy time-nya seperti apa, itu diri kita yang harus belajar apa ya, membentuk seperti itu ya Mas ya. Ya. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaannya, oke, Winda Pratama. Saya Winda Eka Pratama, mahasiswa Fakultas Psikologi. Apa yang harus dilakukan jika kita sudah memaafkan diri sendiri? Tapi kadang masih muncul perasaan kecewa dengan tiba-tiba padahal kita sudah berusaha untuk menerima. Monggo Mas. Ya, oke. Jadi kita udah maafin diri kita sendiri, tapi kadang masih muncul perasaan kecewa ya tiba-tiba. Padahal kita sudah berusaha untuk menerima. Oke. Kalau ada ruang kosong dalam pikiran kita, biasanya akan dihinggapi oleh sesuatu yang yang nggak penting gitu ya. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa atau orang yang belum banyak kesibukan itu dan belum bisa mengelola diri dan belum bisa membuat kesibukan sendiri, itu ada ruang kosong di dalam pikirannya, yang itu bisa dihinggapi oleh pikiran-pikiran negatif atau kekecewaan yang dulu pernah dialami gitu ya, diingat-ingat kembali dan seterusnya. Sehingga cara ngatasinya adalah kita mesti aktif untuk melihat ke depan, optimis, kita harus punya goal, kita mesti punya tujuan di depan, paling enggak secara ikhtiar kita sedang menuju ke sana, ya. Dan ketika kita sibuk untuk menuju ke sana, maka nggak ada lagi yang bisa memasuki ruang pikiran kita, karena ruang pikiran kita udah penuh dengan hal yang positif. Ruang pikiran kita dimasuki oleh hal yang negatif karena ada ruang-ruang kosong. Jadi kalau ada ruang-ruang kosong itu pasti nanti bisa dimasukin. Nah, meskipun toh Anda sudah move on, sudah selesai dengan diri Anda sendiri dulu, tapi ternyata itu Anda utak-utik lagi dan sebagainya karena nggak ada kerjaan. Begitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah, ya Anda harus sibuk dalam kebaikan. Gitu. Anda harus punya planning, Anda harus melakukan sesuatu yang baik. Gitu. Karena hukumnya adalah ketika kita nggak melakukan sesuatu yang baik, atau kita nggak memikirkan sesuatu yang baik, maka kita sebenarnya sedang memikirkan sesuatu yang buruk. Gitu. Nah, orang-orang yang ada juga case-case yang dimana kita merasa bahwa kita sudah bisa move on, tapi emosi kita ternyata nggak mau begitu. Kita merasa bahwa nggak ada masalah, tapi kita tetap insomnia, kita kepikiran, tiba-tiba muncul di dalam mimpi kita hal-hal yang kita dulu hindari dan seterusnya. Berarti di situ ada luka-luka yang memang kita sembunyiin dan kita belum sembuh di situ, yang kadang-kadang kita nggak sadari.
gitu. Jadi perlu juga diintrospeksi dan diikhlaskan hal-hal yang masih mengganggu itu. Tapi itu saja nggak akan cukup. Mengikhlaskan masa lalu, terus memaafkan orang-orang yang berbuat salah sama kita, itu nggak akan cukup untuk membuat kita bahagia. Maka ada yang dinamakan dengan kesyukuran, ada yang dinamakan dengan optimisme, ada yang dinamakan dengan kita mengaktualkan kekuatan-kekuatan kita, ada yang dinamakan bekerja untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan, gitu ya. Ya, ada yang dinamakan ibadah, ada yang banyak hal, gitu loh. Jadi menyembuhkan luka-luka itu hanya satu hal, tapi ada hal lain yang kita mesti lakukan sehingga kita merasa menjadi hidup sepenuhnya. Jadi kira-kira begitu, Ibu Wiwi. Oke, jadi semua yang ada, yang sudah kita alami itu harus kita pelajari, kita pahami, kita analisa, kemudian be positif, jangan lupa introspeksi diri kita, kemudian selalu bersyukur terkait dengan apa sih yang sudah kita peroleh. Kita melihat, jadi kita ngelihat nggak ngelihat ke atas terus ya Mas ya. Kita juga ngelihat ke bawah, di luar sana juga masih ada yang seperti itu, tapi kita sudah sampai stuck seperti ini. Nah, seperti itu ya Mas ya. Harus ada yang kita syukuri lagi juga. Oke, silakan selanjutnya. Tapi mohon maaf, sepertinya ini kayaknya kemungkinan dua lagi ya Mas ya. Pertanyaannya masih banyak banget Mas sebenarnya pertanyaannya. Oke, siap. Dua lagi di situ karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Ini dari Devi Akromah, izin bertanya Bapak, bagaimana cara agar tetap istiqomah dalam mengendalikan diri bagi pribadi yang masih labil, yang terkadang bisa kuat namun terkadang kembali terpuruk lagi, fluktuatif seperti itu Mas. Monggo Mas Ena. Ya. Nah sebenarnya sudah dijawab sendiri itu Bu Wiwi, yaitu istiqomah gitu kan. Iya nggak sih? Iya sih. Bagaimana caranya agar tetap istiqomah? Ya istiqomah. Iya tetap istiqomah. Mungkin ininya Mas, semangat dianya yang naik turun, bisa jadi kan kurang support dari ini, terus dianya butuh tendangan dari orang lain atau bagaimana, seperti itu loh Mas. Iya oke. Jadi bagi anak-anak atau dewasa awal ya, atau mungkin bisa juga remaja atau orang-orang yang masih belum dapat kehidupan yang benar-benar sibuk dan matang misalkan kayak gitu. Itu lingkungan menjadi penting, sangat-sangat penting. Jadi dengan siapa Anda bergaul, tontonan apa yang Anda lihat gitu ya. Lalu keluarganya ada siapa saja dan sebagainya, itu sangat-sangat mempengaruhi juga gitu. Jadi pilih ya, kalau Anda nggak bisa, sulit untuk membentuk diri Anda semangat dan sebagainya, lalu pilih teman-teman yang semangat. Pilih organisasi yang bisa Anda masuki yang itu ngomongin tentang hal-hal yang menyemangati, atau masuk ke grup-grup WhatsApp yang itu membahas tentang pengembangan diri, atau ikut kegiatan-kegiatan yang itu bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat. Tontonan-tontonan yang positif, motivasional, yang ada ilmu-ilmu yang bisa Anda ambil di situ, yang nanti bisa mempermudah Anda, mendekatkan Anda dengan tujuan Anda, kayak gitu. Jadi istiqomah itu adalah kita lakukan setiap hari. Kita lakukan setiap hari, kita lakukan tanpa henti. Tapi gini, sama seperti lagi-lagi ya, gampangnya adalah gosok gigi. Kenapa Anda harus gosok gigi setiap hari? Kan gitu toh? Padahal nggak gosok-gosok gigi setiap hari, malam hari ya maksud saya, malam hari sebelum tidur, itu seminggu juga gigi nggak apa-apa kok, kan gitu. Karena Anda pernah ngerasain sakit gigi, kan gitu. Atau karena Anda melihat orang lain sakit gigi, atau kalau Anda beruntung, memang dari kecil Anda dibentuk seperti itu, gitu. Tapi kalau Anda nggak dibentuk seperti itu, berarti Anda harus belajar tentang dampak ketika Anda nggak sikat gigi, ya. Anda harus belajar itu. Atau Anda harus belajar tentang keuntungan baik ketika Anda gosok gigi, gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan tujuan, atau ini dinamakan dengan goal. Ini yang dinamakan dengan compelling reason. Alasan yang kuat banget untuk kita, sehingga kita mau untuk istiqomah. Karena istiqomah ini, kalau tadinya
membangun kebiasaan ini, kalau awalnya kita nggak punya kebiasaan ini, maka 1 hari, 2 hari, seminggu kita masih kuat biasanya, masih enjoy, masih bisa mengusahakan. Tapi setelah itu akan ada tantangan lain, di mana kita nggak mau melakukan itu lagi, karena terdistraksi dengan kesibukan. 2 hari, 3 hari nggak lakuin itu, akhirnya kita down lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mesti pastikan setiap hari kita melakukan itu dengan cara misalkan kita mencatat kita sudah melakukan apa. Jadi dengan tertulis gitu. Tapi tertulis itu nggak akan tersemangati kalau kita nggak punya goal. Untuk apa aku nulis ini? Kenapa aku harus berubah dan sebagainya. Jadi kalau bisa dibuat lingkaran, ya, itu ada yang dinamakan yang pertama, lingkaran yang luar ini adalah perilaku, ya. Lingkaran yang kedua ini adalah lingkaran pikiran. Yang paling tengah itu adalah identitas. Jadi kalau kita mau berubah benar-benar, kita harus mengubah yang tengahnya, yang paling dalam dulu, yaitu identitas kita. Kalau Anda mau langsing, misalnya ada orang yang berat badannya berlebihan, Anda mau langsing, maka identitasnya diubah dulu. Identitasnya seperti apa? Misalkan identitasnya adalah pegiat, aku pencinta gym, aku vegetarian, aku guru diet keto, aku guru yoga. Kalau dia identitasnya adalah guru yoga, maka hal-hal yang berkaitan dengan di luar kesehatan, maka dia akan jauhkan, benar nggak? Kalau saya identitasnya adalah seorang psikolog klinis yang membantu seorang klien, dan saya adalah orang yang menjadi bukti dari kata-kata saya sendiri, saya nggak akan merokok. Kenapa? Ada orang lain yang nanti minta sembuhin rokok, menghilangkan kebiasaan rokok, saya sendiri rokok, kan gitu deh. Nah, itu akan lebih mudah kita membentuk diri kita menjadi lebih baik ketika identitasnya sudah dirubah. Jadi, identitasnya ngubahnya kayak apa? Gitu kan? Sadari sekarang identitas Anda apa. Lalu, tutup mata Anda, ya, setiap hari Anda bayangkan bahwa Anda itu siapa. Ya, saya adalah, dan itu dibentuk. Ketika identitas itu semakin kuat, maka Anda akan lebih mudah bergaul dengan orang-orang yang sesuai dengan identitas Anda. Dan orang-orang itu, kebiasaan itu akan menguatkan identitas Anda. Semakin lama semakin kuat. Ya, semakin lama semakin kuat. Progresnya memang pelan, tapi nanti bisa jadi besar. Gitu. Nah, kalau identitas Anda terbentuk, Anda melakukan itu sangat mudah. Misalkan identitas saya adalah orang agamanya Islam, maka sholat bagi saya enteng. Maksudnya nggak berat, gitu loh. Tapi kalau saya nggak punya identitas itu, ya saya nggak mau. Intinya begitulah. Intinya begitu. Puasa, misalkan, dan sebagainya. Intinya begitu. Ya kira begitu, Ibu Wiwi. Ya, identitas kita. Oke. Ya. Ini bisa juga ya Mas ya, pertama back to niatnya, kemudian bisa juga pengubahan identitas diri itu dengan afirmasi positif tiap hari pada diri kita, ya Mas ya. Afirmasi positif pada diri kita setiap hari. Kemudian kita juga sebagai individu diupayakan untuk mencari positif terkait dengan lingkungan sekitar kita, biar itu juga akan mengarahkan perilaku kita untuk ke hal yang sesuai dengan afirmasi positif yang kita sampaikan ke diri kita itu tadi sebelumnya, gitu ya Mas ya. Oke. Mas, sepertinya ini waktunya nggak cukup untuk satu pertanyaan lagi deh Mas, karena kita harus mengocok undian seperti itu, padahal masih berapa pertanyaan itu? Masih masih banyak sekali pertanyaannya Mas, saya jadi agak kurang enak dengan para pemirsa. Seperti itu. Mungkin coba saya cek untuk buat teman-teman semua, sangat terima kasih sekali atas kesediaan waktunya untuk bergabung dengan Civitas Akademi Psikologi UMK, dan dengan saya sendiri selaku moderator, juga Mas Danang Setio Budi Baskoro sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan sebelumnya saya memberikan ini dulu ya Mas ya, resume dulu Mas, hampir lupa saya. Resumenya terkait dengan webinar pada pagi hari ini terkait dengan apa? Self healing, berdamai dengan diri dan masa lalu. Itu pada intinya kita harus bisa menerima apapun yang sudah kita alami. Sekali lagi, apapun yang sudah kita alami pada masa lalu terkait dengan apapun itu, pada saat kita menerima
apapun yang sudah terjadi dalam diri kita itu, kita harus juga ada melewati proses memahaminya, mempelajarinya, menganalisa, kemudian introspeksi juga pada diri kita sendiri terkait dengan apa sih yang sudah terjadi dengan masa lalu kita, apa sih yang sudah kita lakukan. Kemudian pada saat kita menjalani kehidupan saat ini, hal yang selalu kita lakukan juga kita harus introspeksi diri, di mana di dalam introspeksi diri itu kita sudah pasti menganalisa, kemudian kita juga harus be positif, kita juga harus selalu bersyukur terkait dengan apa yang sudah kita alami maupun kita peroleh, apapun itu. Kemudian kita sebagai manusia juga harus selalu menentukan tujuan hidup kita itu seperti apa. Kemudian kita juga harus berbekal dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, introspeksi diri tadi, kita juga harus selalu berbuat baik, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang selalu kita harus lakukan juga tentunya beribadah. Seperti itu ya Mas Danang ya? Ya, betul.